Cerita dimulai ketika seorang bayi laki-laki membuka matanya dan melihat sekelompok pelayan wanita yang menyambutnya. Secara refleks, ia hampir melepaskan bola api ke arah mereka. Namun, ia menyadari bahwa tangannya sangat kecil. Gangguan sesaat itu membuat bidikannya meleset. Dan ledakan tersebut justru menghancurkan sebagian dinding kastil. Beruntung, pada saat yang sama sedang berlangsung pertunjukan kembang api. Karena itu, ledakan tersebut tidak menimbulkan kepanikan di kerajaan. Di luar, rakyat sedang merayakan kelahiran Pangeran Lloyd. Sementara itu, para pelayan di dalam kastil mulai mempertimbangkan untuk mencari pekerjaan baru. Kemudian, para pelayan memutuskan untuk tetap bekerja. Dan, mereka memastikan asuransi jiwa mereka sudah diperbarui. Saat ini mereka sedang sibuk mencari Pangeran Lloyd yang menghilang. Begitu para pelayan pergi, Lloyd keluar dari balik sebuah pilar. Ia berniat kabur. Namun, ia malah bertemu dengan beberapa pejabat kerajaan. Lloyd meminta mereka untuk tidak memberitahu para pelayannya. Untungnya, mereka setuju. Lalu salah satu pejabat bahkan mengajaknya berburu. Namun, Lloyd sedang memiliki urusan yang menurutnya lebih penting, sehingga ia mengabaikannya. Para pejabat itu merasa sedikit kecewa karena ditolak. Salah satu dari mereka kemudian menanyakan alasan mereka berusaha mendekati Lloyd. Menurutnya, Lloyd masih terlalu muda untuk terlibat dalam perebutan tahta. Selain itu, ia hanyalah pangeran ketujuh, sehingga mungkin tidak akan memberikan keuntungan politik apapun. Mendengar hal itu, pejabat lainnya mengingatkan bahwa Lloyd mampu menghancurkan sebagian kastil tepat pada hari kelahirannya. Karena alasan tersebut, menjaga hubungan baik dengannya dianggap sebagai keputusan yang bijaksana. Bahkan, ia berspekulasi bahwa Lloyd mungkin merupakan reinkarnasi dari sosok legendaris. Namun, itu hanya dugaan semata. Sebenarnya, Lloyd memang merupakan seorang reinkarnator. Dalam kehidupan sebelumnya, ia hanyalah seorang penyihir biasa. Ia tidak mengetahui mengapa masih mengingat kehidupan lamanya. Meski demikian, ada satu hal yang pasti. Karena kini memiliki kebebasan dan kesempatan yang lebih besar, ia berniat menjalani hidup seperti sebelumnya, yaitu dengan latihan jenis sihir. Perpustakaan besar di kastil sangat menarik. Menurutnya, koleksi buku di sana bahkan lebih lengkap dibandingkan perpustakaan yang pernah ia miliki. Namun, tepat ketika ia hendak mulai membaca, sebuah buku tiba-tiba disingkirkan oleh seseorang. Ternyata Silpa menemukan dirinya. Karena itu, Lloyd tidak bisa menghindari pelajaran darinya. Di luar kastil, Lloyd harus menjalani latihan pedang bersama Silpa. Meskipun lawannya hanyalah anak berusia 8 tahun, Silpa tidak menahan diri. Dan Lloyd mampu bertahan dengan cukup baik. Lloyd tidak memahami mengapa ia harus menjalani latihan sekeras itu. Menurutnya, sebagai pangeran ketujuh, peluangnya untuk mewarisi tahta hampir tidak ada. Namun, Silpa menjelaskan bahwa kehidupan seorang anggota keluarga kerajaan tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan. Selama 3 tahun terakhir, Silpa bertanggung jawab atas pendidikannya. Oleh karena itu, ia bertekad menjalankan tugas tersebut dengan serius. Meskipun Lloyd merasa Silpa terlalu tegas, ia sadar bahwa wanita itu tidak akan membiarkannya pergi sebelum menunjukkan kemajuan. Kemudian, mereka kembali beradu pedang. Kali ini, Lloyd mampu meniru setiap gerakan Silpa dengan akurat. Silpa terkesan melihat perkembangan kemampuan Lloyd. Namun, dalam hati, Lloyd mengakui bahwa ia curang. Ia menggunakan sihir tipe kontrol untuk menyalin seluruh gerakan Silpa secara sempurna. Dengan kata lain, kemampuan berpedangnya saat itu bukanlah hasil murni. Meski mampu meniru teknik lawannya, Lloyd tetaplah anak kecil. Silpa memiliki kekuatan, tinggi badan, dan jangkauan serangan yang lebih unggul. Ia harus menemukan cara untuk menutupi kelemahan tersebut. Karena itu, Lloyd memutuskan untuk kembali menggunakan sihir. Ia memperpanjang pedang kayunya, meningkatkan kekuatan fisiknya, dan membuat tubuhnya melayang. Dengan bantuan sihir tersebut, ia akhirnya mampu bertarung dengan seimbang. Ketika melihat celah, Lloyd mengubah strateginya. Ia berhenti meniru gerakan Silpa dan melancarkan serangan yang berbeda. Perubahan mendadak itu mengejutkan Silpa, dan Lloyd berusaha untuk menyerang. Namun, Silpa tetap pendekar pedang yang sangat terampil. Ia berhasil menangkis serangan tersebut dan segera menyadari bahwa Lloyd menggunakan sihir. Lloyd sempat panik karena merasa aksinya terbongkar. Akan tetapi, Silpa tidak marah. Sebaliknya, ia menganggap penggunaan sihir itu sebagai cara kreatif.
Silpa bahkan merasa terkesan. Menurutnya, menggunakan dua mantra sekaligus merupakan sesuatu yang sulit dilakukan. Lloyd merasa lega karena tidak dimarahi. Meski begitu, ia memilih tidak memberitahu bahwa sebenarnya ia menggunakan 4 mantra sekaligus. Setelah latihan selesai, tibalah waktu mandi. Lloyd harus duduk di pangkuan Silpa di kamar mandi khusus pelayan. Situasi itu membuatnya malu. Silpa tidak mengizinkannya mandi sendiri karena sebelumnya Lloyd tidak mandi dan justru menghabiskan waktunya untuk membaca buku. Di tengah rasa canggung tersebut, salah seorang pelayan mulai menceritakan legenda tentang iblis perpustakaan terlarang. Lloyd belum pernah mendengar kisah itu sebelumnya, sehingga para pelayan bercerita. Konon, kerajaan Salom pernah berada di ambang kehancuran. Berkat pengorbanan banyak penyihir, iblis yang menjadi penyebab bencana akhirnya berhasil disegel ke dalam sebuah buku. Iblis tersebut dikenal dengan nama Grimaire dan dipercaya disimpan di perpustakaan terlarang. Silpa menganggap cerita itu hanya dongeng anak-anak. Menurutnya, Lloyd tidak perlu takut. Namun, perhatian Lloyd justru tertuju pada keberadaan perpustakaan terlarang. Setelah berhasil meninggalkan para pelayan yang sibuk berdebat siapa yang akan menemaninya tidur, ia mulai memikirkan caranya. Pada malam hari, Lloyd diam-diam menyusuri lorong kastil hingga menemukan jalan menuju perpustakaan terlarang. Ia menggunakan sihir udara untuk menyembunyikan keberadaannya. Sementara itu, 2 penjaga sedang berjaga di depan pintu masuk. Salah satu dari mereka hampir tertidur, tetapi rekannya mengingatkan bahwa mereka sedang melindungi sihir berbahaya yang mampu menghancurkan seluruh kerajaan jika jatuh ke tangan yang salah. Tanpa disadari, Lloyd berjalan melewati mereka dengan santai. Jika atasan mereka mengetahui hal ini, kemungkinan besar penjaga itu akan kehilangan pekerjaannya. Ternyata masih ada lapisan keamanan lain berupa segel sihir yang diciptakan oleh 10 penyihir hebat. Seharusnya tidak ada yang mampu menembusnya. Namun, bagi Lloyd itu mudah. Begitu memasuki perpustakaan terlarang, Lloyd langsung terpukau. Selama hidupnya di kastil, ia bahkan tidak pernah mengetahui keberadaan tempat tersebut. Dengan penuh antusias, ia mulai memeriksa berbagai buku yang tersimpan di sana. Namun, ia mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Lloyd segera menyadari bahwa ia harus memasang kembali penghalang yang telah ditembusnya. Jika tidak, para penjaga dan penyihir yang bertanggung jawab bisa kehilangan pekerjaan akibat ulahnya. Saat sedang memikirkan hal itu, sebuah buku tiba-tiba melayang keluar dari tumpukan rak. Sesaat kemudian, sosok iblis legendaris bernama Grimaire muncul dari dalamnya. Grimaire terkesan karena seorang anak kecil seperti Lloyd berhasil menembus segel yang melindungi perpustakaan tersebut. Ia pun mencoba membujuk Lloyd agar membebaskan dirinya. Namun, sebenarnya segel yang menahan Grimaire sudah hampir hancur karena seiring berjalannya waktu. Untuk menggoda Lloyd, Grimaire bahkan menciptakan beberapa bongkahan emas. Sayangnya, Lloyd tidak mudah tertipu. Ia langsung menyadari bahwa emas itu hanyalah hasil sihir penciptaan. Selain itu, kualitasnya buruk. Karena itu, Lloyd menjelaskan bahwa setelah selesai menjelajahi perpustakaan, ia justru berniat memperbaiki segel Grimaire. Menurutnya, masih terlalu banyak buku yang harus dibaca. Ia tidak ingin seorang iblis seperti Grimaire menghancurkan kerajaan dan menghilangkan sumber pengetahuannya. Grimaire terus berusaha meyakinkannya. Namun, Lloyd tetap tidak percaya. Sebagai upaya terakhir, Grimaire menawarkan sesuatu yang jauh lebih menarik. Ia mengaku bersedia mengajarkan sihir kuno kepada Lloyd jika dirinya dibebaskan. Mendengar kata sihir kuno, perhatian Lloyd langsung teralihkan. Ia juga rela mengabaikan keselamatan kerajaan. Lloyd kemudian memastikan apakah Grimaire akan mengajarinya sihir kuno. Menyadari bahwa Lloyd sudah tertarik, Grimaire meyakinkannya. Untuk semakin menarik perhatiannya, Grimaire memuji bakat sihir Lloyd yang luar biasa. Namun, pujian itu justru membangkitkan kenangan pahit dari kehidupan sebelumnya. Dahulu, Lloyd sering diremehkan karena tidak memiliki bakat sihir yang istimewa. Dan sekarang ia tanpa ragu, menciptakan sebuah kunci sihir untuk menghancurkan buku yang menjadi segel Grimaire. Setelah bebas, Grimaire sendiri tampak tidak percaya bahwa Lloyd melepaskannya. Sementara itu, Lloyd justru terlihat sangat antusias. Ia segera menagih pelajaran sihir kuno itu. Namun, Grimaire menatap Lloyd sesaat lalu melepaskan bola api ungu raksasa ke arahnya. Menurut Grimaire, itulah pelajaran pertama yang harus diterima Lloyd. Grimaire yakin serangan tersebut cukup untuk menghabisi seorang anak kecil. Namun, ketika asap menghilang,
Lloyd muncul tanpa mengalami luka sedikit pun. Grimaire terkejut. Ia tidak menyangka Lloyd mampu bertahan. Yang lebih mengejutkan lagi, Lloyd malah memuji sihir tersebut. Menurutnya, api ungu itu sangat unik dan menarik untuk dipelajari. Karena tidak bisa menerima kenyataan, Grimaire mulai melancarkan berbagai serangan sihir. Meski demikian, tidak satupun serangan itu mampu menembus penghalang yang melindungi Lloyd. Grimaire semakin bingung. Ia tidak memahami bagaimana seorang anak kecil bisa menciptakan pertahanan sekuat itu. Di sisi lain, Lloyd justru kagum pada setiap mantra. Ia menganalisis struktur sihir Grimaire sambil mempelajari cara kerjanya. Rasa penasarannya bahkan begitu besar hingga ia ingin merasakan langsung kekuatan tersebut. Karena itu, ia sengaja membuka celah kecil pada penghalangnya. Tindakan itu membuat Grimaire tercengang. Jari Lloyd memang mengalami luka bakar yang cukup parah. Namun, bukannya kesakitan, ia justru terlihat menikmati. Pada saat itulah terlihat jelas bahwa cara berpikir Lloyd jauh dari kata normal. Lloyd juga kembali meminta Grimaire menunjukkan sihir lain yang lebih menarik. Dan Grimaire akhirnya mengeluarkan kemampuan andalannya. Dan mulai menggunakan 2 mantra sekaligus. Namun Lloyd dengan mudah membatalkan mantra itu. Melihat hal itu, Grimaire akhirnya menyadari bahwa dirinya tidak mungkin memenangkan pertarungan melawan Lloyd. Ia pun memutuskan untuk melarikan diri. Sayangnya, saat mencoba kabur, ia justru menabrak penghalang besar yang telah dipasang Lloyd sebelumnya. Ternyata Lloyd sengaja membuat penghalang itu untuk melindungi seluruh area perpustakaan dan kastil di atasnya. Ia tidak ingin siapapun mengetahui rahasianya. Grimaire sempat mengira Lloyd memasang penghalang itu untuk mencegah dirinya melarikan diri. Namun, ternyata bukan. Dahulu, Lloyd pernah melakukan kesalahan saat menggunakan sihir hingga menyebabkan kerusakan besar. Sejak saat itu, ia selalu berhati-hati setiap kali mengeluarkan kekuatannya. Karena alasan tersebut, ia bahkan memasang penghalang pada seluruh buku di perpustakaan agar tidak terbakar selama pertarungan berlangsung. Sementara Grimaire masih berusaha mencari cara untuk lolos, ia kembali bersiap melepaskan mantra berikutnya. Lloyd menghentikan Grimaire dan mengatakan bahwa dirinya sudah cukup melihat jenis serangan itu. Kini, ia justru penasaran dengan sihir pertahanan yang dimiliki sang iblis. Untuk mengujinya, Lloyd melancarkan salah satu mantra serangannya sendiri ke arah Grimaire. Hasilnya setelah ledakan mereda, Grimaire terlihat tergeletak di lantai. Lloyd menghampirinya dan bertanya mengapa ia tidak menggunakan penghalang sihir untuk bertahan. Namun, kenyataannya bahwa kekuatan sihir Lloyd berada jauh di luar perkiraannya. Setelah pertarungan berakhir, Lloyd menggunakan sihir untuk mengembalikan ruangan ke kondisi semula. Sementara itu, Grimaire langsung kehilangan keberaniannya. Ia mengakui bahwa Lloyd adalah penyihir yang luar biasa. Namun, Lloyd berpendapat bahwa Grimaire lah yang menakjubkan. Ternyata, iblis tidak bisa dibunuh menggunakan sihir biasa. Meski tetap merasakan rasa sakit, mereka memiliki ketahanan terhadap serangan sihir. Mendengar hal itu, Lloyd menjadi semakin tertarik. Ia penasaran seberapa banyak serangan yang mampu ditahan Grimaire. Tentu saja Grimaire tidak tertarik menjadi bahan percobaan. Karena itu, ia segera bersumpah setia kepada Lloyd dengan syarat dirinya tidak akan disiksa. Lloyd menerima kesetiaan tersebut dan menjadikannya familiar. Meski begitu, ia tetap memberi isyarat bahwa eksperimen kecil mungkin masih akan terjadi. Agar tidak membuat orang lain ketakutan, Lloyd meminta Grimaire mengubah wujudnya. Grimaire kemudian berubah menjadi seekor kambing kecil yang terlihat lucu. Dalam hati, Grimaire sebenarnya masih memiliki rencana. Ia berniat untuk mengendalikan tubuh Lloyd. Namun, saat mencoba melakukannya, ia justru melihat cadangan mana Lloyd yang luar biasa. Sejak saat itu, Grimaire memutuskan bahwa pilihan terbaik adalah patuh dan tidak mencari masalah. Setelah semua urusan selesai, Lloyd kembali menikmati waktunya di perpustakaan terlarang. Beberapa waktu kemudian, perhatian cerita beralih kepada seorang pria bangsawan yang sedang beraktivitas di pagi hari. Saat itu, Grimaire memperingatkan Lloyd bahwa seseorang sedang mendekat. Lloyd segera menyuruhnya bersembunyi. Ternyata itu adalah Pangeran Albert. Albert menunjukkan kemampuan sihirnya dengan menembak sasaran secara tepat. Aksinya membuat semua orang kagum. Sebagai pangeran kedua kerajaan Saloum, Albert dikenal sebagai sosok jenius yang berbakat dalam berbagai bidang. Banyak orang yakin bahwa dia akan menjadi raja. Karena statusnya, Albert memiliki akses ke berbagai fasilitas khusus. Sesekali,
ia juga mengajak Lloyd untuk ikut bersamanya. Lloyd sangat menghargai kesempatan tersebut. Tak lama, giliran Lloyd untuk menunjukkan kemampuannya. Namun, Lloyd tidak memiliki keinginan untuk menarik perhatian. Selain itu, jika kekuatan aslinya terungkap, ia berisiko terseret ke dalam konflik politik antar pangeran. Yang diinginkan Lloyd hanyalah mempelajari sihir dengan tenang. Grimaire penasaran dengan cara Lloyd menghadapi demonstrasi tersebut. Lloyd kemudian menjelaskan bahwa ia akan membuat bola apinya sedikit melengkung sehingga nyaris menyentuh sasaran. Bagi Lloyd, hal itu terdengar sederhana. Namun, Grimaire memahami bahwa tingkat kendali sihir seperti itu justru jauh lebih sulit. Lloyd pun melepaskan beberapa bola api. Semuanya melintas sangat dekat dengan sasaran tanpa mengenai titik tengah. Penonton tampak kecewa melihat hasil tersebut. Mereka mengira Lloyd gagal menunjukkan kemampuannya. Namun, Grimaire menyadari bahwa mereka tidak memahami sulitnya mengendalikan sihir dengan tingkat presisi setinggi itu. Sementara orang lain sibuk menilai hasilnya, Lloyd justru memikirkan cara untuk menyempurnakan teknik tersebut. Albert tampaknya menyadari sesuatu, tetapi ia tidak mengungkapkannya. Ia hanya menyarankan agar Lloyd beristirahat. Lloyd menerima saran itu dengan senang hati. Lalu hal yang ingin ia lakukan adalah meniru teknik mantra ganda yang digunakan Grimaire. Mendengar hal itu, Grimaire langsung panik. Menurutnya, kemampuan tersebut hanya bisa digunakan oleh iblis karena mereka memiliki struktur tubuh yang berbeda dan mampu melafalkan mantra secara bersamaan. Namun, Lloyd merasa memiliki solusi. Dan ide yang muncul di kepalanya ternyata berhasil diwujudkan. Grimaire terkejut. Ia menjelaskan bahwa hanya orang yang nekat yang akan mencoba menggabungkan bagian tubuh iblis ke dalam tubuhnya sendiri. Lloyd kemudian meminta Grimaire untuk menggunakan mantra infernal verbal. Awalnya Grimaire bersikap percaya diri dan menganggap tugas itu sangat mudah. Namun, ekspresinya langsung berubah ketika menyadari sesuatu yang tidak beres. Ia mulai panik dan bertanya apa yang sebenarnya telah dilakukan Lloyd. Lloyd menjelaskan bahwa ia hanya menggunakan teknik yang disebut spell stack, yaitu metode untuk memadatkan mantra dengan melafalkan banyak incantation secara bersamaan. Teknik tersebut memungkinkan sebuah mantra diaktifkan jauh lebih cepat. Dan fakta bahwa Lloyd mengaku memasukkan sekitar 100 mantra ke dalam setiap bagian incantation yang ia ucapkan. Seketika Grimaire tercengang, ia mengaku hanya mampu menumpuk 2 atau 3 lapisan mantra secara bersamaan. Eksperimen berikutnya membuat Lloyd menyadari bahwa ia kini dapat berbicara menggunakan 2 mulut sekaligus. Melihat hal itu, Grimaire langsung merasa ngeri. Ia menduga Lloyd akan mencoba mengaktifkan 2 mantra tingkat tinggi secara bersamaan. Lalu dugaannya ternyata benar. Energi sihir yang sangat besar mulai mengalir dari tubuh Lloyd saat ia menggabungkan infernal verbal dengan mantra water ball. Grimaire semakin panik ketika menyadari bahwa Lloyd mencampurkan 2 sihir tingkat tinggi. Kepadatan mana di sekitarnya meningkat drastis. Sementara itu, Lloyd justru terlihat sangat bersemangat melihat hasil eksperimen tersebut. Karena merasa kekuatan itu terlalu berbahaya, Lloyd mengarahkannya ke langit. Meski begitu, ledakan yang dihasilkan tetap luar biasa. Cahaya dan energi yang tercipta dapat terlihat dari jarak yang sangat jauh. Di kastil, beberapa pelayan mengeluhkan kedekatan Albert dengan Lloyd. Mereka menganggap Lloyd hanyalah anak kecil yang tidak berbakat. Tapi Albert langsung membantah. Ia menjelaskan bahwa Lloyd sengaja membuat serangannya meleset dengan pola yang sama. Menurut Albert, kemampuan itu hanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki kendali sihir luar biasa. Karena alasan itulah, Albert menganggap Lloyd sebagai seorang jenius. Ia memperkirakan bahwa suatu hari nanti Lloyd bisa menjadi Grand Sage dan berharap mereka dapat tetap di pihak yang sama. Para pelayan yakin Lloyd masih bisa dibujuk untuk mendukung Albert. Namun, Albert menjelaskan bahwa ia hanya ingin menjalin hubungan baik dengan adik laki-lakinya. Albert juga menduga bahwa Lloyd sudah berhasil menjatuhkan seluruh sasaran latihan sejak lama. Sayangnya, para pelayan meragukan kemampuan Lloyd. Di tengah percakapan itu, seorang pelayan menyadari bahwa langit di luar tampak jauh lebih gelap. Dan penyebabnya pun terungkap. Saat itu, Grimaire masih gemetar setelah menyaksikan Lloyd menciptakan serangan yang bahkan mampu menembus atmosfer. Lloyd sendiri mulai panik. Ia tidak ingin siapapun mengetahui bahwa dirinya adalah penyebab fenomena tersebut. Beruntung, kondisi langit perlahan kembali normal. Bagi Grimaire, seluruh kejadian itu memperkuat pertanyaan besar baginya, bahwa siapa sebenarnya Lloyd? Keesokan paginya, Grimaire mulai merasa kesal karena harus terus membantu Lloyd. Meski begitu,
Ia berusaha menenangkan diri. Dalam pikirannya, menjaga Lloyd tetap sehat dan terawat merupakan investasi jangka panjang demi rencananya mengambil alih tubuh anak itu. Sementara itu, fenomena robekan di langit berhasil masuk ke surat kabar. Namun, tidak seorang pun mengetahui penyebabnya. Namun Lloyd tak peduli. Perhatiannya justru tertuju pada artikel lain yang membahas sekelompok petualang hebat yang berhasil menaklukkan Dungeon berbahaya dan kembali membawa artefak sihir yang sangat berharga. Seketika cerita itu langsung menarik minat Lloyd. Ia pun memutuskan untuk mengunjungi sebuah Dungeon. Grimmaire mengingatkan bahwa seluruh kastil akan panik jika Lloyd menghilang. Namun, Lloyd ternyata sudah memikirkan solusinya. Ia mengeluarkan sebuah biji pohon ek untuk menciptakan replika dirinya dari kayu. Grimmaire awalnya kebingungan. Akan tetapi, rasa bingung itu berubah menjadi kekaguman. Replika tersebut bukan sekadar boneka biasa. Ia memiliki sistem saraf buatan dan mampu bergerak secara mandiri. Meski demikian, Lloyd menyadari bahwa masalah sebenarnya bukanlah membuat tiruan dirinya, melainkan Silpa. Sebuah kilas balik menunjukkan betapa perhatiannya Silpa terhadap Lloyd sangat berlebihan. Ia bahkan mampu menyadari perubahan tinggi badan Lloyd. Karena itu, boneka kayu tersebut tidak mungkin bisa menipu Silpa. Untungnya, Lloyd sudah menyiapkan rencana lain. Ia kemudian meninggalkan Grimmaire untuk mengendalikan replika tersebut, sementara dirinya keluar untuk menjalankan petualangan berikutnya. Melalui tangannya, Lloyd memindahkan jiwa Grimmaire ke dalam tubuh tiruan kayu yang telah dibuatnya. Sementara itu, tubuh asli Lloyd yang tidak memiliki jiwa sementara waktu disimpan di telapak tangannya. Para pelayan yang melihat pemandangan tersebut menganggapnya sangat lucu. Namun, Grimmaire justru semakin yakin bahwa Lloyd adalah bukan orang normal. Setelah semuanya siap, Lloyd menyerahkan tugas menjaga tiruannya kepada Grimmaire. Awalnya, Grimmaire menikmati pengalaman mengendalikan tubuh tiruan itu karena terasa sangat nyata. Namun, ia menyadari bahwa Lloyd tidak di dekatnya untuk mengawasi. Sayangnya, tepat pada saat itu Lloyd mengatakan betapa senangnya ia memiliki Grimmaire sebagai familiar. Ucapan tulus tersebut membuat Grimmaire terharu. Lloyd sempat bertanya apakah ada sesuatu yang salah. Namun, Grimmaire menyuruhnya segera menyelesaikan urusannya di Dungeon. Masalahnya, Lloyd bahkan tidak tahu di mana harus menemukan Dungeon. Saat mereka sedang mencari petunjuk, Grimmaire menyadari adanya keributan di lokasi mereka. Ketika mendekat, mereka melihat gadis lemah sedang dikeroyok beberapa orang. Namun, situasinya segera berbalik. Dengan kemampuan bertarung yang luar biasa, gadis itu berhasil mengalahkan seluruh penyerangnya dalam waktu singkat. Kemudian Lloyd juga pernah membaca tentang teknik pernapasan yang digunakan gadis tersebut. Teknik itu untuk menyalurkan energi yang disebut KAI ke seluruh tubuh, sehingga memperoleh kekuatan fisik yang luar biasa. Tiba-tiba, gadis itu menyadari keberadaan mereka. Lloyd sebenarnya tidak keberatan. Justru ia ingin mengetahui tentang teknik yang digunakan gadis tersebut. Namun, Grimmaire mengingatkan bahwa ada kemungkinan gadis itu mengenali Lloyd sebagai pangeran ketujuh kerajaan Salom. Karena tidak segera menjawab, Lloyd malah membuat gadis itu curiga. Ia mengira mereka adalah musuh dan bersiap menyerang. Beruntung, Lloyd segera mengubah penampilannya menggunakan sihir transformasi. Ia memperkenalkan dirinya dengan nama Alberto. Sihir tersebut memungkinkan Lloyd mengambil ciri fisik orang yang pernah dilihatnya. Kali ini, ia menggabungkan beberapa karakteristik dirinya dengan penampilan Pangeran Albert melalui teknik mantra ganda. Dan gadis itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Tao. Melihat Tao terus menundukkan kepala dan tidak berani menatapnya, Lloyd sempat khawatir penyamarannya terbongkar. Namun, kenyataannya, Tao justru sedang panik karena menganggap Alberto sangat tampan. Ternyata selama 18 tahun, Tao menghabiskan waktunya untuk berlatih di dojo. Setelah berhasil menjadi petualang, ia berharap bisa menemukan kisah romantis. Sayangnya, usahanya tidak pernah berhasil. Kebanyakan pria lebih tertarik pada gadis yang terlihat lemah. Karena itu, ketika bertemu Alberto, Tao langsung menganggap kesempatan tersebut. Dalam hatinya, ia bertekad untuk menjadikannya pasangan. Melihat Tao tampak sibuk berpikir, Lloyd lalu mengajaknya menjelajahi Dungeon bersama. Dan Tao menerima ajakan itu. Setelah memasuki Dungeon, Tao berusaha menunjukkan kemampuan bertarungnya. Sementara itu, Lloyd lebih tertarik mengamati berbagai batu bercahaya di dalam. Saat mereka berbincang, Tao terkejut mengetahui bahwa Lloyd memahami banyak hal mengenai teknik KAI.
Ia menjelaskan bahwa inti dari KAI terletak pada teknik pernapasan. Dengan mengatur napas yang benar, seseorang dapat mengalirkan KAI dan memperoleh kekuatan luar biasa. Sayangnya, proses tersebut memerlukan latihan yang sangat panjang. Karena itulah Tao bercanda bahwa Alberto seharusnya lebih fokus mempelajari cara merebut hatinya daripada mempelajari KAI. Namun, Lloyd sama sekali tidak menanggapi. Sebaliknya, ia langsung mencoba meniru teknik pernapasan yang baru saja dijelaskan. Tao terkejut ketika melihat Lloyd berhasil melakukannya. Meski begitu, ia memperingatkan bahwa paru-paru seseorang akan terasa seperti terbakar jika memaksakan teknik tersebut. Peringatan itu tidak menghentikan Lloyd. Ia terus berlatih hingga akhirnya mulai merasakan energi KAI mengalir di dalam tubuhnya. Penemuan tersebut membuatnya sangat bersemangat karena ia langsung membayangkan kemungkinan untuk menggabungkan KAI dengan sihir. Melihat bakat Lloyd yang luar biasa, Tao memutuskan untuk membantunya. Ia menyarankan agar Lloyd terus mempertahankan teknik pernapasan tersebut. Sementara itu, di kastil, Grimoire kembali dibuat pusing oleh tingkah Lloyd. Menurutnya, Lloyd sudah memiliki kehidupan yang sangat nyaman. Namun, anak itu memilih mengejar hal-hal berbahaya. Di saat yang sama, situasi Grimoire semakin rumit ketika Silpa muncul. Kembali ke Dungeon, Tao memperlihatkan teknik serangan jarak jauh berbasis KAI. Dengan serangan itu, ia berhasil mengalahkan monster penjaga Dungeon. Setelah kemenangan tersebut, mereka menemukan sebuah peti harta karun. Namun, Tao menjelaskan bahwa Dungeon yang masih kecil biasanya tidak menyimpan harta yang terlalu berharga. Saat memeriksa peti itu, Tao kembali dibuat kagum. Dalam waktu yang sangat singkat, Alberto sudah berhasil menguasai dasar pernapasan KAI. Hal itu membuat Tao semakin bersemangat. Dalam benaknya, jika Alberto bersedia menjadi muridnya, maka pengasuhnya pasti akan menerima Alberto sebagai calon tunangannya. Sayangnya, sebelum peti itu sempat dibuka, Lloyd menyadari adanya jebakan. Ia segera memperingatkan Tao. Beberapa saat kemudian, sebuah lich muncul dari dalam peti tersebut. Melihat monster itu, Lloyd mulai bertanya apakah ini bos sesungguhnya dari Dungeon tersebut. Namun Tao langsung ketakutan. Ketika Alberto bertanya, Tao berusaha berpura-pura tenang. Ia menyarankan agar Alberto segera meninggalkan Dungeon itu, namun Lloyd menolak karena masih ingin melihat pertarungan dengan teknik KAI. Tanpa banyak bicara, Tao langsung menghantamnya hingga tubuh Lloyd terpental keluar. Dan tindakan itu demi menyelamatkannya. Menurut Tao, tidak masuk akal jika lich muncul di Dungeon tingkat rendah seperti ini. Monster tersebut sangat kuat hingga petualang peringkat tinggi sering kesulitan menghadapinya. Tao sadar peluang kemenangannya sangat kecil. Meski demikian, ia berharap bisa menahan lich agar Alberto berhasil melarikan diri. Sementara itu, Lloyd masih terlempar jauh menyusuri lorong Dungeon. Ia merasa kecewa karena belum mempelajari lebih tentang KAI dari Tao. Setelah memasang penghalang sihir untuk menghentikan tubuhnya, ia menyadari bahwa dirinya tersesat. Ia mencoba menghubungi Grimoire, tetapi hanya menerima pesan singkat yang memintanya segera pulang. Di sisi lain, Tao terus bertarung melawan lich. Meski mampu bertahan cukup lama, luka dan kelelahan yang dialaminya terus bertambah. Ia sadar bahwa kekalahannya hanya tinggal menunggu waktu. Dan Tao merasa sedikit lega karena Alberto berhasil melarikan diri. Saat mencoba mundur untuk kabur, lich mulai berbicara. Bahwa monster itu mengenali teknik bela diri yang digunakan Tao. Bahkan, ia mengaku pernah memakan seseorang dengan teknik serupa. Setelah memperoleh pengetahuan orang tersebut, lich menyimpulkan bahwa KAI hanyalah versi sihir yang jauh lebih lemah. Karena alasan itu, ia tidak tertarik mempelajari kemampuan Tao. Sebaliknya, Alberto justru menarik perhatiannya. Menurut lich, bakat yang dimiliki Alberto jauh lebih menarik untuk diteliti. Mendengar penghinaan terhadap seni bela diri KAI, Tao merasa marah. Di benua itu, banyak orang memang menganggap KAI tidak berguna. Namun, Alberto berbeda. Ia justru menganggap teknik tersebut luar biasa. Karena itulah, Tao merasa teknik yang selama ini ia perjuangkan akhirnya mendapat pengakuan. Setelah mengungkapkan perasaannya, Tao menarik napas lalu menyerbu ke arah lich. Meski lich memasang penghalang sihir, Tao terus menghantamnya tanpa henti. Selama bertahun-tahun, ia mengorbankan hampir seluruh hidupnya untuk berlatih. Karena itu, ia tidak akan membiarkan siapapun menghina seni bela diri yang sangat berarti baginya. Dengan seluruh KAI yang dimilikinya, Tao melepaskan serangan terkuat dari jarak dekat.
Serangan itu berhasil menghancurkan penghalang Lich dan melemparkan monster tersebut ke dinding. Sayangnya, seluruh energi KAI dalam tubuh Tao hampir habis. Ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bergerak. Sementara itu, Lich masih mampu berdiri. Monster itu bahkan menganggap serangan terkuat Tao tidak terlalu mengesankan. Menurutnya, seluruh energi KAI yang dikumpulkan Tao tidak sebanding dengan kekuatan sihir yang dimilikinya. Ketika Lich bersiap mengakhiri hidup Tao, sebuah tebasan sihir meluncur ke arahnya. Namun, sebelum mengenai sasaran, serangan itu tiba-tiba retak dan hancur. Alberto ternyata kembali. Ia memasang penghalang sihir untuk melindungi Tao, lalu bertanya apakah Tao sudah selesai bertarung. Karena harus segera pulang ke kastil. Seketika Tao terkejut melihatnya kembali. Keterkejutannya semakin bertambah ketika melihat ekspresi penuh semangat di wajah Alberto. Sementara itu, Lich mulai menyiapkan mantra berikutnya. Dan Alberto melakukan hal yang sama. Dalam sekejap, tubuhnya menghilang dari pandangan dan bergerak sangat cepat di sepanjang dinding. Sesaat kemudian, ia muncul tepat di belakang Lich. Sambil menarik napas, Alberto mulai menggunakan teknik KAI yang diajarkan Tao. Meskipun tubuhnya masih belum terbiasa dengan teknik tersebut, ia tetap memaksakan diri. Karena tubuhnya masih belum terbiasa, Lloyd akhirnya mengalami cedera dan beberapa tulang rusuknya retak. Sementara itu, Lich kembali melancarkan serangan sihir. Namun, Lloyd yang masih menyamar, membutuhkan lebih banyak waktu untuk memahami teknik barunya. Ia pun menciptakan penghalang sihir untuk menahan seluruh serangan lawannya. Lich kaget. Karena ia belum pernah melihat penghalang sekuat itu. Namun, Lloyd sama sekali tidak memikirkan penghalang tersebut. Seluruh perhatiannya tertuju pada satu hal, yaitu bagaimana menggabungkan KAI dan mana secara sempurna. Ia teringat penjelasan Tao sebelumnya tentang pentingnya fokus dalam mengendalikan KAI. Karena itu, Lloyd memutuskan untuk memusatkan seluruh konsentrasinya. Ia menarik napas sambil mengaktifkan mantra air sprint. Tujuannya adalah menyelaraskan aliran mana dan KAI secara bersamaan. Ketika melihat Lloyd terus bergerak menjauh, Lich salah paham. Ia mengira lawannya sedang mencoba melarikan diri. Dengan penuh percaya diri, Lich terus menghujani Lloyd dengan berbagai serangan sihir. Di sisi lain, Lloyd masih berusaha mengatur pernapasannya. Namun, penghalang sihir yang ia buat justru menghambat sirkulasi udara yang dibutuhkannya. Karena itu, ia membubarkan penghalang tersebut. Sekali lagi, Lich salah menafsirkan situasi. Ia menganggap serangannya berhasil menghancurkan pertahanan Lloyd dan mulai yakin bahwa dirinya lebih kuat. Lloyd kemudian berpegangan pada sebuah stalaktit di langit-langit gua. Dari posisi itu, ia akhirnya mendapatkan aliran udara yang cukup untuk menyelaraskan mana dan KAI. Setelah berulang kali bergerak dan mengatur napas, Lloyd akhirnya berhasil menemukan keseimbangan antara kedua energi tersebut. Dengan teknik baru yang baru saja ia ciptakan, Lloyd mulai membalas Lich. Meski kekuatan awalnya belum sempurna, ia menemukan cara untuk mengatasinya. Ia memadatkan energi yang digunakan sehingga menjadi lebih tipis, lebih tajam, dan memiliki daya tembus yang jauh lebih besar. Lich terus meluncurkan berbagai mantra untuk menahan serangan tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, serangan Lloyd semakin kuat. Yang membuat Lich semakin terkejut adalah kenyataan bahwa Lloyd tidak menggunakan mantra apapun untuk menciptakan serangan tersebut. Lich tidak percaya dirinya mulai terdesak oleh teknik yang selama ini dianggap remeh. Sementara itu, Lloyd terus menyempurnakan tekniknya. Hingga akhirnya, teknik tersebut mencapai bentuk yang sempurna. Melihat bahaya yang mendekat, Lich menghentikan serangannya dan memilih bertahan. Ia menciptakan penghalang sihir terkuat untuk menahan serangan Lloyd. Namun, semua itu tidak ada gunanya. Dengan teknik yang telah disempurnakan, Lloyd menebas penghalang tersebut dengan mudah. Serangannya bahkan terus melaju hingga membelah tubuh Lich dan menembus dinding gua di belakangnya. Pertarungan pun berakhir dengan kemenangan bagi Lloyd. Setelah menyaksikan kekuatan tersebut, Tao semakin mengagumi Alberto. Ketika keadaan mulai tenang, mereka akhirnya memeriksa peti harta karun. Sayangnya, isi peti tersebut hanyalah sebuah belati tua. Bagi Tao, benda itu sama sekali tidak terlihat berharga. Namun, Lloyd merasa ada sesuatu yang istimewa. Begitu mereka mengambil harta itu, peti tersebut tenggelam ke dalam tanah. Lloyd terlihat bingung, tetapi Tao menjelaskan bahwa hal seperti itu memang biasa terjadi. Setelah harta utama diambil, sebuah dungeon akan mulai runtuh.
Lloyd menduga bahwa peti tersebut kemungkinan merupakan inti dari Dungeon. Karena merasa penasaran, ia bahkan mencoba menarik peti itu. Namun, seluruh Dungeon mulai runtuh. Setelah berhasil mengambil peti tersebut, mereka segera melarikan diri keluar. Sesampainya di luar, Tao mengaku terkejut karena Alberto memilih menggunakan KAI sepanjang pertarungan daripada mengandalkan sihir. Ia sempat berpikir bahwa Alberto sengaja ingin membuktikan bahwa KAI merupakan teknik yang hebat. Namun, Lloyd menjelaskan bahwa alasannya, ia hanya menganggapnya sebagai eksperimen yang menarik. Tak lama, Lloyd teringat bahwa Grimaire sedang menghadapi masalah besar di kastil. Ia pun bersiap untuk pulang. Sementara itu, Tao merenungkan seluruh kejadian tadi. Ia menyadari bahwa Alberto berhasil menciptakan teknik KAI dalam waktu singkat. Kemudian, Lloyd berpisah dengan Tao, lalu segera terbang meninggalkan lokasi. Barulah setelah Alberto menghilang di kejauhan, Tao menyadari satu hal yang sangat penting. Bahwa ia lupa meminta cara untuk menghubunginya. Dan ia yakin bahwa tidak akan bertemu lagi. Di tengah perjalanan pulang, Lloyd membatalkan sihir penyamarannya. Setelah terbang melintasi wilayah kerajaan, ia kembali di kastil. Dan hal pertama yang dilakukannya adalah mencari Grimaire. Sayangnya, keadaan Grimaire ternyata jauh lebih buruk. Karena tertangkap oleh Silpa, Grimaire yang sedang mengendalikan tubuh tiruan Lloyd dipaksa menjalani latihan pedang. Masalahnya, Grimaire sama sekali tidak memiliki kemampuan berpedang. Silpa mengira Lloyd mengalami penurunan kemampuan yang drastis. Karena khawatir ia justru meningkatkan latihan. Beberapa waktu kemudian, mental Grimaire mulai pulih, Lloyd menunjukkan belati yang diperolehnya dari Dungeon. Grimaire tidak memahami mengapa ia harus mengalami penderitaan hanya demi sebuah belati tua. Lloyd kembali meminta maaf. Namun, ia menjelaskan bahwa benda tersebut kemungkinan memiliki nilai yang besar. Untuk membuktikannya, Lloyd merendam belati itu dalam air panas lalu mulai mengikis lapisan sihir yang menempel di permukaannya. Ternyata, belati tersebut telah diperlakukan menggunakan mana essence, bahan khusus yang digunakan untuk menciptakan enchantment pada senjata. Enchantment yang terpasang pada belati itu bernama Boast Power. Setelah seluruh lapisan enchantment berhasil dilepas, Lloyd mengumpulkannya ke dalam sebuah wadah dan mulai menganalisis komposisinya. Sejak lama, Lloyd tertarik mempelajari dunia enchantment. Namun, ia memiliki satu masalah besar. Bahwa mana essence sangat langka dan sulit diperoleh. Karena tidak ingin menyia-nyiakan bahan berharga melalui percobaan yang gagal, Lloyd memilih pendekatan yang berbeda. Ia menggunakan mantra pemurnian yang mampu menguraikan suatu benda menjadi unsur-unsur dasarnya. Melalui analisis tersebut, Lloyd menemukan bahwa mana essence tersusun dari minyak, perak, dan mineral khusus yang disebut hematite. Sayangnya, hematite juga bukan bahan yang mudah diperoleh karena harus dibuat dari inti monster yang dihancurkan. Untungnya, Lloyd sudah memiliki inti monster yang ia peroleh dari Dungeon. Dengan demikian, bahan yang masih kurang hanyalah perak dan minyak. Untuk mendapatkan perak, Lloyd menemui ayahnya, Raja Salom. Ia meminta sejumlah uang kepada sang raja. Karena sangat menyayangi putranya, sang raja langsung memberikan sekantong koin perak. Meski sempat heran mengapa Lloyd meminta perak. Tak lama, Lloyd mulai melelehkan seluruh koin tersebut bersama Grimaire sebagai bagian dari eksperimennya. Di waktu yang sama, Lloyd kembali menjalani latihan pedang bersama Silpa. Kali ini, ia mencoba berbagai teknik baru. Bahkan, ia menggunakan air sprint untuk meningkatkan kecepatannya. Namun, Silpa tetap mampu mengikuti seluruh gerakannya. Tidak menyerah, Lloyd memanipulasi tanah di sekitarnya menggunakan sihir dengan harapan dapat mengacaukan keseimbangan lawannya. Ketika ia melancarkan serangan, Silpa tiba-tiba menghilang. Lloyd baru menyadari bahwa Silpa sebenarnya bersembunyi di dalam konstruksi tanah yang ia ciptakan sendiri. Akibatnya, ia kembali kalah. Meskipun menang, Silpa tetap memberikan minyak yang diinginkan Lloyd. Padahal sebelumnya mereka telah membuat sepakat bahwa Lloyd harus berhasil mengenainya. Silpa menjelaskan bahwa ia hanya merasa lega karena penampilan buruk Lloyd pada latihan sebelumnya ternyata bukan penurunan kemampuan. Lloyd berterima kasih dan berjanji akan menunjukkan hasil eksperimennya. Namun, Silpa salah paham dan mengira Lloyd sedang berbicara tentang masakan. Setelah kembali ke ruang eksperimen, Lloyd dan Grimaire mencampurkan minyak, perak, hematite, serta berbagai bahan lainnya. Hasilnya, mereka berhasil menciptakan mana essence buatan sendiri. Kini mereka hanya membutuhkan lebih banyak senjata untuk menguji berbagai jenis enchantment. Untuk itu,
Lloyd menemui Albert dan meminta bantuannya. Karena Albert memiliki banyak ksatria yang setia, Lloyd berharap mereka bersedia meminjamkan senjatanya sebagai bahan percobaan. Setelah mendapat perintah langsung dari Albert, para ksatria langsung menyerahkan pedang mereka. Meski begitu, dalam hati mereka tidak terlalu yakin dengan kemampuan Lloyd. Hal itu, Grimoire menjadi kesal. Ia semakin bertekad membuktikan bahwa Lloyd mampu menciptakan enchantment yang luar biasa. Lloyd pun mulai bekerja pada pedang pertama. Ia menuangkan seluruh pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya ke dalam proses enchantment tersebut. Sayangnya, hasilnya tidak berjalan sesuai harapan. Jumlah enchantment yang ia tanamkan terlalu banyak untuk ditahan oleh baja biasa. Akibatnya, pedang itu langsung hancur. Lloyd terus melakukan percobaan pada berbagai pedang. Namun, pedang juga hancur. Meski mengalami banyak kegagalan, Lloyd tidak menyerah. Dan akhirnya berhasil membuat sejumlah pedang yang mampu menahan proses enchantment dengan baik. Keesokan paginya, Lloyd menemui Albert untuk menunjukkan hasil pekerjaannya. Albert sangat terkejut ketika mengetahui bahwa dari 120 pedang yang digunakan sebagai bahan percobaan, Lloyd berhasil memberikan enchantment pada 50 di antaranya. Bahkan Albert sempat mengira semua pedang itu akan berakhir rusak. Ketika memeriksa hasilnya lebih dekat, keterkejutannya semakin bertambah. Para ahli enchantment terbaik biasanya hanya memiliki tingkat keberhasilan sekitar 10%. Karena itu, keberhasilan Lloyd yang mencapai lebih dari 40% merupakan pencapaian yang luar biasa. Salah seorang ksatria sempat meragukan kemampuan Lloyd. Namun, keraguan itu segera menghilang ketika ia mencoba menyarungkan pedangnya kembali. Bahwa pedang tersebut menjadi sangat tajam setelah diberi enchantment sehingga hampir merusak sarungnya sendiri. Saat Albert sedang mengamati salah satu pedang hasil karya Lloyd bertanya apakah ia bisa melihat senjata itu digunakan dalam pertempuran sungguhan. Albert kemudian mengajaknya ikut dalam perburuan monster yang akan segera dilaksanakan. Tidak lama, Lloyd berangkat bersama Albert. Dan Grimoire juga ikut menemaninya. Mereka tiba di sebuah hutan yang menjadi lokasi perburuan. Namun, monster itu ternyata tidak berada di dalam hutan, melainkan di sekitar danau. Lloyd terlihat sangat bersemangat. Dan sebagai seorang pangeran yang jarang meninggalkan kastil, yang sekaligus melihat hasil enchantment miliknya digunakan pertempuran merupakan pengalaman menyenangkan. Di tengah perjalanan, Albert sempat mengomentari kedekatan Silpa dengan Lloyd. Ia bercanda bahwa perhatian Silpa kepada Lloyd tampaknya berlebihan. Silpa langsung menghentikan candaan itu dengan tatapan tajam yang membuat Albert diam. Tiba-tiba, sekelompok cobalt muncul dan mengepung rombongan mereka. Para ksatria menganggap kemunculan monster itu hanya sebagai pemanasan. Lloyd berpura-pura terkejut, tetapi Grimoire paham. Sejak mempelajari teknik AI dari Tao, Lloyd telah menguasai kemampuan yang disebut deteksi spektral. Dengan memusatkan pernapasan dan aliran ke AI, ia mampu merasakan keberadaan makhluk hidup di sekitarnya. Karena itu, Lloyd sudah mengetahui keberadaan para cobalt dari jauh sebelum mereka menyerang. Grimoire memperhatikan bahwa Lloyd selalu mempertahankan deteksi spektral dan penghalang sihirnya secara bersamaan. Menurutnya, Lloyd menjadi semakin menakutkan setiap hari. Pertarungan pun dimulai. Semua orang langsung dibuat kagum oleh kualitas pedang hasil enchantment Lloyd. Pedang tersebut tidak hanya mampu membelah tubuh monster dengan mudah, tetapi juga dapat memotong logam. Para ksatria yang menggunakannya sampai tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Melihat hasil itu, Lloyd merasa puas karena eksperimennya berhasil. Albert pun memuji adiknya dan menyebutnya sebagai seorang jenius dalam bidang enchantment. Silpa yang saat itu berdiri di atas tumpukan bangkai monster juga mengakui kemampuan Lloyd. Namun, Lloyd mengingatkan bahwa pedang Silpa sebenarnya tidak pernah diberi enchantment. Pada saat itu, seekor cobalt mencoba menyerang Lloyd dari belakang. Sebelum monster itu berhasil mendekat, seseorang bergerak lebih cepat dan menghabisinya dalam sekejap. Dan orang tersebut adalah Tao. Lloyd hampir memanggil Tao saat ia masih menyamar sebagai Alberto. Untungnya, ia berhasil menghentikannya. Tao kemudian menyadari bahwa Lloyd menggunakan teknik pernapasan KAI. Awalnya ia datang karena merasa keberadaan Alberto di sekitar lokasi itu. Namun, setelah mengamati Lloyd lebih dekat, ia mulai melihat kemiripan yang mencolok antara Lloyd dan Alberto. Di saat yang sama, Silpa kembali menebas monster lain yang mendekat. Ia berterima kasih atas bantuan Tao, tetapi juga memperingatkannya agar tidak terlalu dekat dengan Pangeran Lloyd. Tao membalas bahwa ia telah merasakan keberadaan monster tersebut. Menurutnya,
kemampuan KAI tidak boleh diremehkan. Untungnya, Albert segera meredakan suasana. Ia bahkan mengundang Tao untuk bergabung dengan rombongan mereka. Malam harinya, Tao mengetahui bahwa Albert ternyata merupakan seorang pangeran kerajaan. Informasi itu membuatnya terkejut. Ia kembali memperhatikan kemiripan antara Albert dan Alberto. Namun, orang yang paling mengingatkannya pada Alberto justru adalah Lloyd. Sementara itu, Lloyd bersembunyi di dekat perkemahan. Ia menyadari bahwa kemampuan KAI milik Tao sangat berkembang. Karena kepekaannya terhadap energi KAI begitu tinggi. Karena tidak ingin menimbulkan kecurigaan, Lloyd memutuskan kembali ke tendanya. Sayangnya, ketika ia masuk, dan Silpa sudah berada di sana. Lloyd mencoba meyakinkannya bahwa ia tidak perlu diawasi. Namun, Silpa tidak setuju. Ia merasa tidak nyaman dengan kedekatan Tao dan Lloyd. Tidak lama, Tao masuk ke dalam tenda. Dan pertengkaran kecil langsung terjadi. Silpa menganggap Tao terlalu ceroboh, sementara Tao menuduh Silpa terlalu protektif pada Lloyd. Ketika keduanya mulai berdebat, Lloyd memanfaatkan kesempatan itu untuk meninggalkan tempat tersebut. Albert yang melihat situasi itu hanya bisa tertawa. Menurutnya, Lloyd memiliki kemampuan untuk menarik perhatian wanita. Ia juga mengamati bahwa Silpa telah banyak berubah sejak mulai merawat Lloyd. Meski demikian, Albert memperingatkan bahwa hubungan dengan wanita seringkali lebih rumit. Beberapa saat kemudian, Tao dan Silpa menyadari bahwa para ksatria memperhatikan pertengkaran mereka. Dengan kompak, keduanya langsung membuat para ksatria itu tidak sadarkan diri. Pemandangan tersebut membuat Lloyd semakin memahami peringatan Albert. Di tengah percakapan, Tao menjelaskan bahwa dirinya sedang menjalankan tugas membersihkan sebuah kuil tua di daerah itu. Silpa menyuruhnya segera menyelesaikan tugasnya. Dan perdebatan kembali terjadi, tetapi Albert mengalihkan pembicaraan. Ia mengatakan bahwa kemampuan deteksi bahaya milik Tao sangat berguna dan berharap Tao bersedia membantu. Namun, Tao mengatakan bahwa mereka tidak perlu berjaga lebih lama. Menurutnya, monster yang mereka tunggu sudah datang. Tak lama, seekor bearwolf raksasa muncul. Melihat monster itu, Silpa langsung meminta Lloyd tetap berada di dekatnya. Bearwolf tersebut bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan padahal ukurannya besar. Saat mengamati monster itu, Lloyd mencoba berbicara dengan Grimaire. Akan tetapi, Grimaire terlihat sangat terganggu. Ia merasa pernah melihat kuil tua yang berada di dekat lokasi itu. Sementara itu, Tao sibuk menyelamatkan beberapa ksatria yang hampir menjadi korban serangan Bearwolf. Namun, monster tersebut jauh lebih kuat. Menyadari situasi mulai memburuk, Albert akhirnya turun tangan. Ia mencabut pedangnya dan menjelaskan bahwa meskipun merasa kasihan kepada monster itu, keberadaannya telah menyebabkan penderitaan bagi sekitar. Albert kemudian mengayunkan pedangnya sambil mengucapkan mantra. Serangan yang dihasilkan begitu kuat hingga Bearwolf langsung hancur dalam satu tebasan. Namun, Albert menjelaskan bahwa hasil tersebut tidak akan mungkin terjadi tanpa enchantment yang dibuat oleh Lloyd. Menurutnya, kekuatan tambahan dari pedang itu membuat serangannya jauh lebih efektif. Lloyd sendiri teringat bahwa ia memang menambahkan beberapa modifikasi khusus pada pedang Albert. Sayangnya, Grimaire tidak memperhatikannya. Ia justru khawatir. Akhirnya, Grimaire mengungkapkan bahwa terdapat seekor iblis yang disegel di kuil tua di dekat lokasi mereka. Sebelum siapapun mencerna informasi tersebut, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Bearwolf yang seharusnya sudah mati mulai bergerak kembali. Dan juga monster lain bermunculan dari berbagai arah. Kemudian terdengar sebuah suara misterius. Suara itu terdengar marah karena salah satu bawahannya telah dikalahkan. Tak lama, pemilik suara tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Pazuzu. Ia mengungkapkan bahwa dirinya bersemayam di dalam tubuh Bearwolf. Pazuzu menyatakan bahwa seluruh rombongan akan membayar dengan nyawa. Setelah itu, ia memerintahkan para monster untuk menyerang. Namun setiap monster yang berhasil dikalahkan langsung pulih kembali. Di tengah kekacauan itu, Tao berhasil menyelamatkan Albert. Albert mulai menyadari bahwa semua monster tersebut dikendalikan oleh Pazuzu. Lloyd penasaran apakah Pazuzu memiliki hubungan dengan Grimaire. Namun, Grimaire menjelaskan bahwa mereka tidak saling mengenal. Menurut Grimaire, kemampuan utama Pazuzu adalah memanipulasi mana. Ia menggunakan mana tersebut seperti benang yang mengendalikan boneka. Monster yang terhubung dengan benang mana itu menganggap Pazuzu sebagai pemimpin mereka. Selain itu,
Pazuzu juga dapat menyalurkan mana tambahan melalui benang tersebut sehingga para monster mampu beregenerasi. Untuk pertama kalinya, Grimoire terlihat serius. Ia memperingatkan bahwa keadaan akan menjadi berbahaya jika Pazuzu tidak segera dikalahkan. Akan tetapi, Lloyd justru tertarik pada teknik manipulasi mana yang baru saja dijelaskan. Ia lebih ingin mempelajari kemampuan itu daripada memikirkan ancamannya. Di sisi lain, Silpa mulai kehilangan kesabarannya. Ia berharap tahu segera melakukan sesuatu. Sementara itu, Grimoire mencoba mengingatkan Lloyd bahwa situasi saat ini bukan waktu yang tepat untuk belajar. Namun, Lloyd tetap yakin bahwa mereka akan baik-baik saja dan terus meminta Grimoire menjelaskan teknik manipulasi mana. Dari kejauhan, Pazuzu mengamati pertempuran sambil mengejek lawannya. Menurutnya, sebagian besar ksatria hanya mampu bertahan hidup karena kualitas senjata yang mereka gunakan. Ia kemudian mulai menghina Lloyd. Pazuzu menuduh Lloyd melarikan diri. Mendengar hal itu, Silpa langsung marah. Pazuzu terus melanjutkan ejekannya. Ia mengatakan bahwa merawat seseorang seperti Lloyd pasti merepotkan. Ucapan itu menjadi pemicu terakhir Silpa. Silpa kemudian meninggalkan posisi di dekat Lloyd. Namun, Lloyd sama sekali tidak memperhatikannya karena masih fokus mempelajari penjelasan Grimoire. Pazuzu terus berbicara dengan nada merendahkan. Sebagai balasan, Silpa menyatakan bahwa seluruh monster bawahan Pazuzu berbau busuk dan bahkan napas Pazuzu lebih buruk. Dengan tenang, Silpa menghunus pedangnya dan memulai serangan. Pazuzu menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki peluang sedikit pun untuk keluar dalam keadaan hidup. Ia terus memasok mana kepada para minionnya, sehingga mereka dapat beregenerasi. Sebagai iblis, ia memiliki persediaan mana yang tak terbatas. Awalnya, Pazuzu mengira Silpa menangis karena ketakutan. Namun, Silpa justru menyindir bahwa bau napasnya yang membuatnya terganggu. Albert mulai khawatir ketika iblis itu mengarahkan serangannya kepada Silpa. Tetapi dengan mudah, Silpa menebas kaki para monster hingga mereka tidak dapat bergerak. Silpa kemudian menyarankan agar Pazuzu meninggalkan tubuh beruang serigala yang sedang ia kendalikan. Menurutnya, jika terus menggunakan tubuh itu, kekalahannya justru akan cepat. Tak lama, semua orang menyadari bahwa para minion mulai berhenti bergerak dan kemampuan regenerasi mereka melambat drastis. Hal itu terjadi karena sang iblis memusatkan seluruh mana untuk meregenerasi tubuh beruang serigala. Menyadari kesempatan tersebut, Albert meminta Silpa untuk terus menekan lawannya. Silpa segera bersiap menyerang. Sementara itu, Grim telah menyelesaikan pelajarannya kepada Lloyd. Ia menjelaskan bahwa Pazuzu pasti sangat mahir dalam transmutasi mana, karena kemampuan semacam itu sulit dilakukan oleh iblis yang kuat. Grim kemudian mulai mengajarkan cara mengendalikan mana, dimulai dari memberi warna, membentuk wujud, hingga menambahkan aroma. Bahkan Grim sendiri masih kesulitan melakukan semua itu. Karena itulah ia sangat terkejut ketika Lloyd sudah berhasil membentuk mana menjadi bunga dan bahkan memberinya aroma. Hasilnya begitu sempurna hingga Grim tidak percaya. Di sisi lain, keadaan Pazuzu semakin buruk. Dan Silpa terus menekannya. Kemudian Silpa melihat pedang milik salah satu prajurit. Silpa mengaguminya karena senjata itu telah diberi sihir oleh Lloyd. Ketertarikan Silpa kepada Lloyd membuat Pazuzu penasaran. Ia bahkan mengungkapkan keinginannya untuk membedah Lloyd. Pazuzu lalu menunjukkan kecepatan luar biasanya sambil terus menghina Lloyd. Namun, hal itu justru membuat Silpa semakin marah. Sang iblis kemudian menelan Silpa dan menganggap dirinya telah menang. Lalu ia meremehkan Silpa. Namun, dugaan itu keliru. Silpa masih bertahan hidup di dalam tubuh monster tersebut. Dengan satu tebasan kuat, ia membelah tubuh beruang serigala itu menjadi dua. Setelah itu, ia memperlihatkan teknik pedang ganda warisan keluarganya dan melanjutkan serangan menggunakan jurus Diving Sparrow. Serangan tersebut berhasil memenggal kepala monster itu. Pazuzu mencoba meremehkan Silpa dengan menganggapnya hanya seorang pelayan. Akan tetapi, kenyataannya jauh berbeda. Silpa menggunakan teknik lain yang menghancurkan tubuh beruang serigala sepenuhnya dan memaksa Pazuzu keluar. Semua orang terkejut melihat kekuatan Silpa. Lloyd pun akhirnya menyadari kemampuan Silpa saat bertarung dengan serius. Ia begitu kagum hingga tanpa sadar membentuk mana menjadi sosok Silpa. Di sisi lain, Silpa merasa jijik karena Pazuzu berniat menyakiti Lloyd. Menurutnya hal yang pantas disentuh oleh iblis itu hanyalah mata pedangnya. Silpa lalu menyatakan bahwa waktunya bagi Pazuzu untuk mengakhirinya. Namun,
Ia terkejut ketika Pazuzu mulai menggunakan kemampuan lain. Sementara para anggota kelompok lain berhasil mengalahkan para minion, Albert menyadari bahwa pertempuran belum berakhir. Mereka masih memiliki kartu truf berupa Silpha. Akan tetapi, keadaan berubah drastis ketika semua orang, termasuk Silpha, tiba-tiba roboh akibat bau busuk yang dilepaskan oleh Pazuzu. Pazuzu sangat marah. Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah menghabiskan lebih dari 1 abad untuk menciptakan boneka itu. Lalu ia menyalahkan Silpha atas kehancuran seluruh rencananya dan melancarkan serangan yang melemparkannya ke sungai. Albert ingin menolong Silpha, tetapi kekuatannya terus melemah. Saat itulah Pazuzu menjelaskan bahwa kabut yang ia lepaskan adalah miasma dominasi. Siapapun yang menghirupnya akan berada di bawah kendalinya. Meski tubuhnya melemah, Silpha masih sempat menyindir bahwa itulah alasan mengapa bau miasma sangat buruk. Dan sindiran itu membuat Pazuzu murka. Ketika Pazuzu hendak menyerangnya lagi, Tao muncul dan menahan serangan tersebut. Silpha berusaha meyakinkan Tao bahwa dia baik-baik saja, padahal kenyataannya tidak. Dan ia menyuruh Tao melarikan diri. Sayangnya, kondisi Silpha buruk lalu pingsan. Pazuzu merasa kagum terhadap Silpha. Ia telah menghirup miasma lebih banyak, tetapi masih mampu melawan pengaruhnya. Bahkan monster yang ia kendalikan pasti tunduk dalam waktu 30 detik. Meski demikian, perhatian Pazuzu kini beralih kepada Tao. Ia penasaran mengapa gadis itu tidak terpengaruh olehnya. Tao berhasil mendorongnya mundur, tetapi kemudian tertangkap. Pazuzu menduga bahwa Tao menggunakan teknik pernapasan khusus untuk menahan efek miasma. Dan dugaan itu benar. Namun, keadaan Tao juga memburuk ketika ritme napasnya terganggu. Pazuzu merasa heran mengapa Tao tidak melarikan diri. Ia bahkan beranggapan bahwa Tao sengaja bertahan karena ingin menjadi bawahannya. Tao kembali mendorongnya menjauh dan mengungkapkan bahwa dirinya sedang menunggu seseorang. Setelah itu, ia melancarkan serangan kuat. Sayangnya, ia menyadari bahwa dirinya terlalu bersemangat dan menggunakan banyak energi. Saat berusaha menstabilkan pernapasannya, Tao justru diserang oleh salah satu boneka monster yang ternyata telah beregenerasi. Pazuzu semakin penasaran mengenai sosok yang terus disebut Tao. Karena lelah dengan semua percakapan itu, Pazuzu akhirnya melepaskan miasma tingkat maksimum. Ia yakin Tao pasti akan tunduk kali ini. Namun, Tao justru menyadari bahwa orang yang ia tunggu ternyata sudah dekat. Meski seluruh area dipenuhi miasma, ia masih bisa merasakan keberadaan orang tersebut. Kesadaran itu memberinya harapan baru. Ketika Pazuzu menanyakan siapa yang dimaksud, Tao mengungkapkan bahwa pria tampan itu datang untuk mengalahkannya. Sayangnya, waktu Tao telah habis. Monster boneka itu langsung menelannya. Setelah itu, Pazuzu mengalihkan perhatiannya kepada Silpha. Ia menganggap Silpha akan menjadi tambahan yang sangat berharga bagi pasukan minionnya. Meskipun mengendalikan Silpha tidak akan mudah. Pazuzu berencana membanjiri Silpha dengan miasma. Pada saat yang sama, Lloyd akhirnya memahami bahwa metode itulah yang digunakan Pazuzu untuk mengendalikan para beruang serigala. Dengan sombong, Pazuzu membanggakan dirinya karena telah membunuh induk dan ayah para beruang serigala tersebut, lalu menggantikan mereka menggunakan miasma. Ia juga mengklaim bahwa tidak ada makhluk yang mampu menolak dominasinya. Lloyd tetap tenang dan menganggap Pazuzu sebagai makhluk yang menjijikan. Pazuzu terkejut ketika menyadari bahwa Lloyd masih bisa bergerak bebas. Keterkejutannya semakin besar saat mengetahui bahwa Grimm juga seorang iblis. Ia tidak dapat memahami alasan Grimm melindungi manusia. Bahkan, ia menghina Grimm karena penampilannya dan menganggapnya sebagai aib bagi kaum iblis. Awalnya, Grimm berniat memberi nasihat kepada sesama iblis. Namun, setelah mendengar banyak hinaan, ia justru ingin melihat Pazuzu dihancurkan. Pazuzu memerintahkan para monster untuk menyerang. Lloyd justru bersemangat karena ingin mencoba kemampuan transmutasi yang baru dipelajarinya. Karena jumlah monster sangat banyak, Grimm memperingatkan bahwa Lloyd harus menggunakan cukup banyak mana. Dengan cepat Lloyd menentukan jumlah mana yang tepat. Kemampuan itu membuat Grimm terkejut, karena dirinya selalu kesulitan mengatur keluaran mana secara akurat. Lloyd lalu membayangkan sesuatu yang lembut dan hangat. Sesaat kemudian, Pazuzu terkejut ketika kendalinya atas para beruang serigala lenyap. Lloyd telah mengubah seluruh mana miliknya menjadi hamparan bunga yang luas. Grimm menganggap para monster itu lemah, tetapi Lloyd berpendapat bahwa dirinya mungkin akan terpengaruh jika terkena mana dalam jumlah sebesar itu. Lloyd kemudian meminta salah satu beruang serigala mengeluarkan Tao dari mulutnya.
Ia merasa lega saat mengetahui Tao masih hidup. Pazuzu masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Ia menganggap Lloyd pasti seorang penyihir kuat. Namun, saat mencoba mengendalikan para minionnya, Grim menjelaskan bahwa semuanya terlambat. Para beruang serigala telah mengingat harga diri mereka sebagai monster liar. Mereka juga mengingat bahwa Pazuzu adalah pembunuh kedua orang tua mereka. Dan dipenuhi amarah, para beruang serigala segera menyerang Pazuzu. Lloyd hanya bisa tercengang melihat kompak dan efektifnya mereka bertarung sebagai satu kawanan. Para beruang serigala ternyata jauh lebih kuat ketika bertarung sebagai satu kawanan. Boneka ciptaan Pazuzu bahkan tidak mampu meniru pola serangan semacam itu. Meski demikian, Pazuzu masih berusaha menunjukkan bahwa dirinya tetap seorang iblis yang kuat. Ia menghukum para beruang serigala yang berani melawannya. Dengan sombong, ia menyatakan bahwa dirinya tidak menyesali pembunuhan kedua induk mereka. Bahkan, ia terus menghina mereka. Pazuzu yang semakin marah mengatakan bahwa itulah akibat yang harus diterima oleh siapapun yang berani menentangnya. Menurutnya, sihir apapun yang digunakan Lloyd tidak akan melukai seorang iblis. Ucapan itu mengingatkan Lloyd pada perkataan Grim sebelumnya. Grim memang pernah menjelaskan bahwa iblis tidak dapat dibunuh. Ketika Lloyd kembali memikirkannya, Grim menegaskan bahwa belum pernah ada kejadian seperti itu. Pada saat yang sama, Pazuzu menyatakan bahwa ia akan memperlihatkan kekuatan aslinya sekarang karena tidak lagi mengalirkan mana kepada para minionnya. Namun, Lloyd tidak terlalu memperhatikan ancaman tersebut. Ia justru lebih tertarik alasan sihir tidak bisa menghilangkan keberadaan iblis. Menurutnya, jika iblis memang tidak dapat dibunuh dengan sihir, berarti mereka pasti memiliki ketahanan yang luar biasa. Dan itu membuat Lloyd semakin bersemangat untuk mencari tahu batas kemampuan mereka. Pazuzu mendadak ketakutan ketika melihat energi gelap dari tubuh Lloyd. Grim lalu menjelaskan bahwa itulah alasan mana milik Pazuzu tidak memengaruhi Lloyd. Ternyata, sejak lama Lloyd sengaja menyembunyikan kekuatannya agar tidak menarik perhatian. Menahan kekuatan sebesar itu membutuhkan usaha yang besar. Grim kemudian menjelaskan kepada Pazuzu bahwa jumlah mana yang dimilikinya bahkan tidak cukup untuk mendekati level kekuatan Lloyd. Meskipun Grim dan Pazuzu iblis, kemampuan mereka tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan mana milik Lloyd. Sementara itu, Lloyd merasa senang. Kini ia memiliki seekor iblis yang dapat dijadikan target uji coba berbagai sihir. Karena iblis tidak bisa dibunuh dengan sihir, ia merasa tidak perlu menahan diri. Sebaliknya, Pazuzu mulai gemetar ketakutan. Ia tidak mampu memahami bagaimana seorang anak seperti Lloyd bisa memiliki mana sebanyak itu. Ketakutannya semakin bertambah ketika Lloyd mencoba mengurungnya menggunakan penghalang sihir. Saat itu, Pazuzu menyadari bahwa Lloyd tidak menganggap pertarungan ini sebagai pertempuran sungguhan. Menyadari hal tersebut, Pazuzu segera mencoba melarikan diri. Grim sama sekali tidak menyalahkannya karena ia merasa dirinya mungkin akan melakukan hal yang sama jika berada di posisi itu. Lloyd terlihat sangat menikmati eksperimennya. Ia hanya menggunakan sebagian kecil kekuatannya, tetapi Pazuzu harus menghindari setiap penghalang sihir yang muncul. Dalam kondisi terdesak, Pazuzu mulai memohon agar Lloyd menghentikan serangannya. Sementara itu, Grim hanya bisa terdiam kagum sambil bertanya berapa banyak sihir yang dapat digunakan Lloyd secara bersamaan. Lloyd menjelaskan bahwa dirinya mampu mengaktifkan sekitar 20 mantra sekaligus. Jika bekerja sama dengan Grim, jumlah itu bisa bertambah lagi. Keadaan Pazuzu semakin buruk. Ia harus menghindari lebih banyak penghalang dan bagaimana Lloyd bisa melafalkan mantra dengan kecepatan itu. Sesaat, Pazuzu merasa bangga karena berhasil bertahan sejauh itu. Namun, rasa percaya dirinya hancur ketika Lloyd menggunakan sihir ruang bernama Dimensional Enclosure. Lloyd menyadari bahwa kali ini Pazuzu terjebak. Menyadari situasinya, Pazuzu kembali memohon agar dibebaskan. Namun, Lloyd tidak menunjukkan belas kasihan. Ia mengingat semua tindakan kejam yang telah dilakukan Pazuzu terhadap para beruang serigala. Pazuzu terus memohon sambil mengklaim bahwa dirinya adalah iblis yang ditakdirkan untuk menguasai dunia. Dan ia mencoba membujuk Lloyd dengan menjanjikan kedudukan tinggi setelah dunia berada di bawah kekuasaannya. Namun semua rayuan itu sia-sia. Pada akhirnya, Pazuzu hanya bisa memohon agar Lloyd menghentikan serangannya. Ia mengakui bahwa belum pernah menerima sihir dari seseorang sekuat Lloyd. Sayangnya, Lloyd tidak memperhatikan perkataan Pazuzu. Perhatiannya kini sepenuhnya tertuju pada rangkaian mantra yang sedang ia aktifkan. Sementara Pazuzu terus memohon demi keselamatannya, Lloyd menghitung bahwa dirinya sedang mengaktifkan sekitar 240 mantra setiap menit.
Ia bahkan mengagumi keindahan fenomena sihir yang tercipta dan melanjutkan lagi selama 30 menit lagi. Akan tetapi, belum sampai 5 menit, Lloyd mulai khawatir bahwa Pazuzu mungkin sudah tidak bertahan. Grimm kemudian menjelaskan bahwa sihir memengaruhi iblis dengan cara yang mirip seperti suara bising atau cahaya menyilaukan yang mengganggu manusia. Namun, Lloyd telah menggunakan sihir dalam jumlah yang sangat berlebihan sehingga efeknya terhadap Pazuzu sangat besar. Dan tubuh Pazuzu mulai hancur perlahan. Saat berada di ambang kehancuran, ia teringat kembali pada usahanya selama lebih dari 1 abad. Ia pernah bermimpi menjadi penguasa dunia, tetapi semua ambisinya berakhir karena seorang anak yang hanya ingin melakukan eksperimen sihir terhadap dirinya. Yang lebih menyakitkan lagi, Lloyd tidak peduli pada ambisi besar itu. Tidak lama, Lloyd terkejut ketika melihat semua orang mulai sadar kembali. Ia tidak bisa membiarkan siapapun mengetahui kekuatannya yang sebenarnya. Sementara itu, Grimm berbicara kepada Pazuzu. Ia mengatakan bahwa dirinya memahami satu hal bahwa orang-orang tidak menginginkan pemimpin yang terus mengeluh tentang penderitaannya. Mereka lebih tertarik mengikuti seseorang yang menjalani hidup sesuai keinginannya. Menurut Grimm, Lloyd selalu melakukan apa yang ingin ia lakukan tanpa memedulikan orang lain. Meski demikian, Grimm segera mengingatkan dirinya untuk tetap menjaga harga diri. Ia menegaskan bahwa dirinya bukan pengikut Lloyd dan hanya bertahan di sisinya demi memperkuat diri untuk membalas dendam. Mendengar hal itu, Pazuzu mempercayakan penaklukan dunianya kepada Grimm. Grimm menerima sambil memanfaatkan sisa mana Pazuzu untuk memulihkan kondisinya. Di sisi lain, Lloyd akhirnya menemukan alasan yang dapat digunakan. Ia mengaku bahwa seorang pria bernama Alberto telah muncul, mengalahkan iblis itu, lalu menyelamatkan mereka semua. Tao yang mendengar cerita tersebut langsung merasa curiga dan mulai bertanya siapa sebenarnya Alberto itu. Kemudian, seluruh kota mengadakan pesta besar untuk merayakan kepulangan Pangeran Albert sebagai pahlawan kemenangan. Penduduk menganggap Lloyd hanyalah anak yang lucu. Menurut mereka, tidak ada yang bisa menandingi kehebatan Albert. Dan itu membuat Silpa merasa kesal. Di dalam istana, Raja merasa puas dengan keberhasilan Albert. Ia kemudian menanyakan keberadaan 2 petualang yang membantu mereka. Albert menjelaskan bahwa Alberto tidak terlihat lagi setelah kejadian tersebut. Sementara itu, Tao mulai menyadari sesuatu yang aneh. Ia menemukan bahwa dirinya mengenakan ponco milik Lloyd. Saat itu, ia sadar bahwa Lloyd telah mengalihkan perhatiannya dan membuatnya pergi dengan alasan bahwa Alberto berada di dekat sana. Mendengar cerita tersebut, Raja menjadi sangat tertarik dengan sosok Alberto. Namun, Albert justru mengejutkan semua orang bahwa Lloyd adalah orang yang paling berjasa dalam perburuan itu. Menurut Albert, mereka hanya bisa bertahan hidup berkat senjata sihir yang dibuat oleh Lloyd. Karena itulah, ia berpendapat bahwa Lloyd pantas ikut dalam persaingan pewaris tahta. Semua orang tercengang. Albert bahkan menyatakan bahwa Lloyd akan menjadi kandidat raja yang sempurna. Sang raja mengingatkan bahwa keputusan akan menambah pesaing bagi Albert. Namun, Albert berpendapat bahwa tahta seharusnya diberikan kepada orang yang paling layak, meskipun orang tersebut bukan dirinya. Ia mempertanyakan hal yang menyingkirkan Lloyd yang hanya karena usianya masih muda. Meski begitu, Albert juga menegaskan bahwa dirinya tidak berniat kalah begitu saja. Mendengar pemikiran putranya, Raja menjadi semakin antusias. Ia lalu menawarkan kesempatan kepada Lloyd untuk ikut dalam perebutan tahta. Semua orang menganggap momen itu sangat penting. Namun, Lloyd menolaknya. Di luar istana, Lloyd kembali berlarian seperti anak kecil. Ia kemudian menjelaskan bahwa salah satu beruang serigala ternyata mengikuti mereka pulang. Menurutnya, monster itu sangat lucu dan berbulu lembut. Reaksi tersebut membuat Grimm merasa iri karena dirinya tidak pernah mendapat perlakuan itu. Grimm lalu menyela percakapan mereka. Tak lama, Silpa datang untuk melihat seberapa dekat hubungan beruang serigala itu dengan Lloyd. Lloyd menyembunyikan Grimm di antara bulu monster tersebut. Ia bahkan telah memberinya nama Shirou dan berencana mengajarkan banyak hal kepadanya. Silpa menjelaskan bahwa mengendalikan monster dengan perintah yang rumit biasanya merupakan kemampuan para monster tamer. Mendengar itu, Lloyd berpikir untuk memanfaatkan mana miliknya guna mengendalikan monster lain. Grimm kembali dibuat kagum oleh Lloyd. Baginya, menolak kesempatan menjadi pewaris tahta adalah sesuatu yang luar biasa. Namun, ia segera menyadari bahwa Lloyd memang tidak pernah tertarik pada kekuasaan. Dan hal yang membuatnya bersemangat adalah sihir. Dari kejauhan, Raja memperhatikan Lloyd dan menganggap penolakannya sebagai bentuk kerendahan hati. Akan tetapi,
Albert memiliki pandangan berbeda. Menurut Albert, alasan Lloyd menolak bukan karena rendah hati, melainkan karena kedudukan sebagai raja terlalu kecil untuknya. Raja setuju dengan pendapat Albert dan merasa tidak sabar untuk melihat seperti apa masa depan Lloyd nantinya. Beberapa waktu kemudian, diketahui bahwa Lloyd sedang mengajari Shirou, beruang serigala peliharaannya, beberapa perintah dasar. Shirou mampu mempelajari dengan sangat cepat. Lloyd mencoba menuliskan mantra perintah ke dalam mananya agar Shirou dapat memahaminya. Namun, cara itu justru membuat hewan tersebut semakin bingung. Karena itu, mereka memutuskan untuk mencari bantuan seseorang yang ahli dalam menangani monster. Tujuan mereka adalah menara taman milik Putri Ali. Sesampainya di sana, Grimm terkejut melihat begitu banyak monster yang hidup. Lloyd kemudian menjelaskan bahwa Ali adalah kakak perempuannya sekaligus putri ke-6 kerajaan Saloum. Ali memang sangat mencintai hewan dan ia bahkan menyayangi monster layaknya keluarga sendiri. Tak lama, Ali langsung memeluk Lloyd. Perhatian yang berlebihan itu membuat Lloyd kewalahan hingga akhirnya pingsan. Pelayan pribadi Ali, Arsis, segera menegurnya karena berlebihan. Namun, Ali menjawab tidak bisa menahan rasa sayangnya terhadap Lloyd. Lloyd cukup terkesan ketika Ali langsung mengenali bahwa Shirou adalah seekor beruang serigala. Lalu Lloyd meminta Ali menunjukkan salah satu monster yang dipeliharanya. Semua orang terkejut ketika Ali memperkenalkan seekor Fenrir kelas rendah bernama Luru. Grimm kembali dibuat tercengang karena Fenrir memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada beruang serigala biasa. Lloyd sendiri tidak percaya bahwa monster itu berhasil lolos dari kemampuan deteksinya. Yang lebih mengejutkan lagi, ia sama sekali tidak menyadari kapan Ali memberikan perintah kepada Luru. Tanpa diketahui siapapun, Fenrir tersebut berhasil menyelinap ke belakang mereka dan bahkan mencuri ikat kepala milik Silpha. Jelas terlihat bahwa Ali telah memberikan instruksi yang cukup rumit. Pemandangan itu membuat Lloyd semakin bersemangat. Ia hampir memohon kepada Ali agar mengajarinya. Ali menjelaskan bahwa hal tersebut tidak akan mudah dipelajari. Namun, Lloyd justru lebih menyukai tantangan yang rumit. Akhirnya, Ali setuju untuk mengajarinya. Namun, ia membuat semua orang terkejut ketika mengatakan bahwa kunci untuk berkomunikasi dengan hewan adalah cinta. Menurut Ali, cinta memungkinkan seseorang memahami monster apapun. Untuk membuktikannya, ia menunjukkan bagaimana para hewan dan monster di menaranya langsung mendekat dan memeluknya. Arsis berpendapat bahwa belajar dari Ali tidak akan banyak membantu karena Ali memiliki bakat alami yang sulit ditiru orang lain. Namun, Ali bersikeras bahwa siapapun bisa mempelajarinya. Ia memberikan demonstrasi. Kali ini, para monster bereaksi jauh lebih antusias. Melihat Lloyd menunjukkan ketertarikan pada konsep cinta, Silpha langsung berimajinasi berlebihan. Ia membayangkan Lloyd meminta dirinya mengajarkan lebih banyak hal tentang perasaan tersebut. Namun, kenyataannya Lloyd menyadari bahwa selama ini ia selalu berusaha memberikan perintah secara langsung kepada Shirou. Sementara itu, Ali sama sekali tidak memberi perintah kepada monsternya. Sebaliknya, ia menyampaikan keinginannya kepada mereka. Saat mengamati lebih saksama, Lloyd menyadari bahwa mana Ali tidak mengalir melalui tangannya. Mana tersebut justru mengalir langsung dari pikirannya menuju para monster. Dari situ, Lloyd memahami bahwa Ali secara tidak sadar membangun hubungan mental dengan hewan melalui mana. Dengan cara itu, mereka dapat memahami apa yang diinginkannya. Setelah memahami prinsip tersebut, Lloyd meninggalkan metode perintah biasa. Ia mulai mencoba mengirimkan gambaran mental mengenai keinginannya kepada Shirou. Hasilnya membuat semua orang terkejut. Shirou langsung berhasil melakukan trik yang sebelumnya sulit dipelajari. Lloyd pun merayakan keberhasilan itu bersama Shirou. Ali berpendapat bahwa Lloyd pasti memiliki bakat luar biasa karena teknik yang digunakannya persis seperti metode yang dipakai para monster tamer untuk menyampaikan kehendak mereka. Silpha juga terkesan melihat hasilnya. Namun, ia sedikit kecewa karena prosesnya tidak berlangsung seperti yang ia bayangkan. Di sisi lain, Ali juga kurang puas. Menurutnya, inti dari kemampuan tersebut seharusnya adalah cinta, bukan penjelasan teknis mengenai penyampaian kehendak. Namun, Lloyd menjelaskan bahwa cinta memang memiliki peran penting dalam teknik tersebut. Ia bahkan memberikan penjelasan yang lebih rinci hingga membuat semua orang semakin kagum. Meski begitu, Silpha mengingatkan bahwa akan lebih baik jika ia mencurahkan semangat yang sama untuk latihan pedang. Beruntung bagi Lloyd, pembicaraan itu terhenti ketika Albert datang menemuinya. Pangeran itu mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin diperkenalkannya kepada Lloyd. Orang tersebut adalah kakak laki-lakinya, Pangeran keempat Kerajaan Saloum, Diane.
Diane mendengar kabar bahwa Lloyd telah memberikan enchantment pada pedang milik Albert. Namun, ia mengaku sulit mempercayai cerita tersebut dan ingin memastikan kebenarannya sendiri. Albert lalu menjelaskan bahwa Diane pernah mempelajari ilmu pandai besi di Bartram. Karena itulah ia memiliki minat besar terhadap senjata sihir dan enchantment. Diane juga mengatakan bahwa semua persiapan telah selesai untuk menguji kemampuan Lloyd. Ketika Lloyd mulai bekerja, Diane masih meragukan kemampuannya. Enchantment sendiri sudah termasuk teknik tingkat tinggi. Namun, menerapkannya pada pedang sihir seperti milik Albert merupakan sesuatu yang jauh sulit. Menurut Diane, kemampuan seperti itu bahkan melampaui apa yang dapat dilakukan para ahli di Bartram. Ia sempat berpikir bahwa dirinya harus memberi pelajaran kepada Lloyd karena dianggap melebihkan kemampuannya. Namun, begitu Lloyd menyelesaikan pekerjaannya, Diane langsung terdiam. Albert tidak menyalahkan reaksinya. Bahkan orang awam sekalipun dapat melihat bahwa teknik enchantment Lloyd berbeda dari yang lain. Diane memperhatikan hasilnya dengan takjub. Pedang tersebut memiliki peningkatan kekuatan, peningkatan elastisitas, kemampuan membersihkan diri, hingga kemampuan memperbaiki kerusakan secara otomatis. Diane juga menyadari bahwa Lloyd mungkin dapat membantunya mewujudkan impian terbesarnya, yaitu menciptakan pedang sihir tertinggi. Menurut Diane, senjata enchantment biasa tidak dapat dibandingkan dengan konsep yang selama ini ia impikan. Ia menjelaskan bahwa mantra seharusnya diukir ke dalam senjata sejak proses penempaan berlangsung. Dengan begitu, sihir yang jauh lebih rumit dapat diterapkan ke dalam baja. Jika berhasil, mereka dapat menciptakan senjata luar biasa yang hanya bisa dibuat melalui kerjasama antara seorang enchanter dan seorang pandai besi. Diane kemudian mengungkapkan bahwa saat kecil dirinya sangat tertarik pada sihir. Sayangnya, ia tidak memiliki bakat yang cukup. Karena itu, ia jatuh cinta pada pedang sihir. Dengan senjata tersebut, siapapun dapat menggunakan kemampuan yang menyerupai sihir meskipun tidak memiliki bakat. Dan impian Diane adalah menjadikan kerajaan Saloum sebagai negeri tempat semua orang dapat menggunakan sihir melalui pedang sihir. Namun, Lloyd tidak tertarik pada cita-cita besar tersebut. Namun, ia sangat tertarik pada proses pembuatannya. Karena itulah ia setuju untuk membantu. Diane lalu menjelaskan bahwa ia ingin menciptakan pedang yang dapat melepaskan api setiap kali diayunkan. Sebagai solusi, Lloyd menyarankan penggunaan enchantment Pyronesis. Masalahnya, formula sihir tersebut membutuhkan 14 komponen, sedangkan pedang sihir hanya mampu menampung maksimal 5 komponen. Lloyd kemudian mengusulkan untuk memadatkan formula tersebut hingga hanya menjadi 2 komponen. Setelah berhasil melakukannya, ia mulai menerapkan formula itu pada baja yang sedang ditempa Diane. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Baja tersebut langsung hancur saat proses penerapan dilakukan. Mereka mencoba berbagai cara, tetapi hasilnya tetap sama. Lloyd merasa bersalah karena telah menghabiskan banyak esensi mana, tetapi ia tetap tidak dapat menemukan penyebabnya. Saat itulah Grimm memperhatikan sesuatu yang mencurigakan pada esensi mana yang mereka gunakan. Diane meminta Lloyd untuk terus mencoba karena ia berhasil memperoleh esensi mana tersebut dengan harga murah dalam jumlah besar. Lloyd kemudian memurnikan bahan tersebut dan menemukan masalah utamanya. Bahwa kandungan hematite di dalamnya ternyata sangat rendah. Padahal, pembuatan pedang sihir membutuhkan konsentrasi hematite yang jauh lebih tinggi. Bahan berkualitas seperti itu biasanya hanya dapat diperoleh dari inti monster yang sangat langka. Sayangnya, Diane tidak memilikinya. Karena itu, Lloyd menyimpulkan bahwa mereka harus kembali berburu monster di Dungeon untuk mendapatkan material yang diperlukan. Menariknya, Silpa justru mengusulkan ide yang sama. Awalnya, Lloyd mengingatkan bahwa seorang pangeran sepertinya tidak diizinkan memasuki Dungeon. Namun, Silpa menjelaskan bahwa raja telah mengubah pendiriannya setelah insiden perburuan monster sebelumnya. Kini, raja ingin Lloyd memperluas pengalamannya. Dengan demikian, mereka pun menuju guil petualang untuk memulai perjalanan tersebut. Langkah pertama yang harus dilakukan Lloyd adalah mendaftarkan diri sebagai petualang. Resepsionis bernama Katarina memintanya mengisi sejumlah dokumen pendaftaran. Setelah itu, Lloyd harus menyentuh sebuah bola kristal yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan menentukan peringkat petualang. Bagi Lloyd, bola kristal bukanlah sesuatu yang asing. Dalam kehidupan sebelumnya, ketika masih berada di Akademi Sihir, ia sering menggunakan alat serupa. Namun, situasi kali ini berbeda. Lloyd yakin bahwa jika ia melepaskan seluruh kekuatannya ke dalam bola kristal tersebut, benda itu kemungkinan besar akan hancur dan menarik perhatian semua orang. Karena tidak ingin menarik perhatian,
Lloyd berusaha menekan mananya lebih jauh dari biasanya. Ia terus memadatkan jumlah mana yang dilepaskannya hingga sekecil mungkin. Setelah merasa cukup, ia menyentuhkan tangannya ke bola kristal. Hasil pengukuran langsung muncul dan menunjukkan bahwa Lloyd hanya memperoleh peringkat keseluruhan E. Beberapa petualang yang berada di sekitar segera menertawakannya karena kelas yang sangat rendah. Namun, Katarina tidak ikut tertawa. Sebaliknya, ia justru terkejut ketika melihat bahwa nilai kemampuan sihir Lloyd mencapai peringkat A. Angka tersebut setara dengan penyihir berpengalaman. Di sisi lain, Lloyd justru merasa kecewa. Ia mengira telah berhasil menekan mananya hingga hanya 1% dari kekuatan aslinya. Katarina kemudian menyatakan bahwa Lloyd adalah petualang pemula paling menjanjikan sejak kemunculan Silver Blader yang legendaris. Pernyataan itu langsung memicu reaksi keras dari para petualang lain. Mereka tidak senang mendengar Lloyd dibandingkan dengan sosok legendaris itu. Menurut mereka, Silver Blader telah menaklukkan banyak Dungeon berbahaya sebelum menghilang. Karena itu, mereka menganggap tidak pantas menyandingkan nama seorang legenda dengan petualang peringkat E yang baru saja mendaftar. Silpa kemudian menjelaskan bahwa mereka sedang mencari misi penjelajahan Dungeon. Namun, misi semacam itu mengharuskan setidaknya ada satu petualang peringkat B. Karena alasan tersebut, Silpa berniat melakukan registrasi ulang sebagai petualang. Salah seorang petualang menganggap Silpa lebih cocok bergabung dengannya. Setelah Silpa memberinya pelajaran singkat, Katarina menjelaskan bahwa ia telah salah memilih orang. Menurut Katarina, Silpa sebenarnya adalah Silver Blader yang selama ini mereka kagumi. Meskipun demikian, registrasi ulang tetap tidak menyelesaikan masalah. Katarina menjelaskan bahwa petualang yang mendaftar kembali akan langsung turun 2 peringkat. Dengan kata lain, Silpa hanya akan memperoleh peringkat C. Saat mereka sedang memikirkan solusi lain, Tao muncul dan menawarkan bantuannya. Silpa bahkan nyaris tidak menanggapi kedatangannya dan menyatakan bahwa mereka bisa saja pulang. Namun, Tao bersikeras untuk ikut membantu. Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah menjelajahi banyak Dungeon demi mencari sosok bernama Alberto. Selama pencarian itu, kemampuannya meningkat hingga akhirnya berhasil mencapai peringkat A sebagai petualang. Sebagai imbalannya, Tao meminta kesempatan untuk berkencan dengan Albert. Katarina lalu menyarankan agar mereka segera mengambil misi Dungeon yang tersedia. Sementara itu, Silpa mengambil kembali jubah milik Lloyd yang sebelumnya digunakan Tao. Lloyd sendiri masih sulit mempercayai bahwa Silpa ternyata memiliki masa lalu yang terkenal. Silpa menjelaskan bahwa semua itu terjadi saat dirinya masih kecil. Kenangan yang paling membekas baginya adalah kegagalan dalam menghentikan kelompok berbahaya yang dikenal sebagai Guild Assassin. Tidak lama, kelompok kecil tersebut memasuki sebuah Dungeon. Saat menjelajah, mereka menemukan sebuah peti harta karun. Di tempat lain, Albert mengunjungi bengkel milik Diane. Diane menjelaskan bahwa Lloyd masih membutuhkan beberapa hari lagi untuk mendapatkan material yang diperlukan. Namun, Albert tampak khawatir karena prosesnya berlangsung cukup lama. Melihat reaksi adiknya, Diane menyadari bahwa Albert sebenarnya sedang memikirkan kemungkinan pecahnya perang. Karena itu, Diane meminta Albert untuk sedikit bersabar. Menurutnya, begitu Lloyd kembali, mereka akan mampu memproduksi pedang sihir dalam jumlah besar yang berguna. Albert berusaha menenangkan semua orang. Ia mengingatkan bahwa mereka telah bekerja sama seperti saudara dan berharap suatu hari nanti senjata yang mereka ciptakan dapat melindungi kerajaan. Mendengar hal itu, Diane kembali bersemangat dan menyuruh semua orang untuk terus berusaha. Tak lama, Lloyd kembali sambil membawa inti monster yang mereka butuhkan. Saat proses penempaan dimulai, Diane semakin menyadari bahwa Lloyd adalah anak yang luar biasa. Albert sendiri sudah lama menyadarinya. Menurutnya, hampir tidak ada hal yang mustahil bagi Lloyd. Pendapat itu semakin terbukti ketika Diane menguji pedang sihir yang baru mereka selesaikan. Kekuatan sihir yang dilepaskannya jauh melampaui perkiraan. Melihat hasil tersebut, Lloyd menyadari bahwa dirinya mungkin terlalu berlebihan saat merancang senjata itu. Ia pun memutuskan untuk sedikit mengurangi kekuatannya pada proyek berikutnya. Pedang hasil kerja sama Lloyd dan Diane kemudian diberi nama Dort. Malam harinya, Lloyd akhirnya dapat beristirahat dengan tenang. Namun, sebelum tidur, ia menyadari bahwa akhir-akhir ini Albert terlihat sangat sibuk. Hal itu membuatnya bertanya apakah sesuatu yang besar akan segera terjadi. Di tengah malam, Lloyd merasakan kehadiran yang aneh di taman istana. Sensasinya terasa seperti ada lubang kecil di ruang itu sendiri. Bahkan Shiro yang biasanya sangat peka terhadap kehadiran asing tidak menyadarinya. Karena penasaran,
Lloyd mencoba menyelidikinya. Saat itulah terlihat sosok misterius yang sedang mengintai di sekitar istana. Begitu menyadari keberadaannya, Lloyd langsung terbang menuju halaman untuk menyambut tamu tak diundang tersebut. Wanita misterius itu sadar bahwa penyamarannya telah terbongkar dan segera mencoba melarikan diri. Namun, Lloyd sudah lebih dahulu memasang penghalang sihir sehingga tidak ada jalan keluar baginya. Lloyd hanya ingin berbicara sebentar karena wanita itu telah memasuki area istana tanpa izin. Namun, yang terjadi di luar dugaan. Sang penyusup melepaskan penyamarannya dan memperlihatkan wujud aslinya sebagai seorang gadis muda dengan pakaian yang cukup mencolok. Ia meminta maaf terlebih dahulu karena terpaksa menggunakan kemampuan khususnya terhadap seorang anak. Menurutnya, keadaan tidak memberinya pilihan lain. Tak lama, kepala Lloyd mulai terasa pusing dan ia mencium aroma bunga yang tidak biasa. Lloyd segera menyadari bahwa dirinya telah diracuni. Ia langsung menggunakan sihir pemurnian untuk menetralisir racun tersebut. Namun, gadis itu menjelaskan bahwa usahanya tidak akan berhasil karena tidak ada metode pemurnian biasa yang mampu menghilangkan racunnya. Dan sesaat kemudian, Lloyd jatuh ke tanah akibat efek racun tersebut. Meskipun tubuhnya lumpuh, pikirannya tetap tenang. Ia mulai menganalisis situasi secara logis. Karena biasanya, sihir pemurnian mampu mengatasi hampir semua jenis racun. Jika kali ini tidak berhasil, berarti racun tersebut memiliki sifat yang belum pernah ia temui sebelumnya. Lloyd kemudian menyimpulkan bahwa gadis itu kemungkinan mengubah sifat racunnya menggunakan mana. Di dunia ini, sebagian orang terlahir dengan atribut mana yang berbeda. Mereka yang memiliki atribut berbahaya dikenal sebagai Black Tet. Gadis itu membenarkan dugaan Lloyd. Ia mengungkapkan bahwa dirinya memang seorang Poison Black Tet yang sejak lahir terus menghasilkan racun. Karena kemampuan itulah, banyak orang mengenalnya dengan julukan Ren si ngengat racun. Ren berjalan mendekati penghalang sihir yang dibuat Lloyd. Dengan menggunakan racunnya, ia berhasil melemahkan penghalang itu hingga menghancurkannya. Lloyd terkesan karena tidak banyak orang mampu menghancurkan penghalang buatannya. Sebelum pergi, Ren menjelaskan bahwa ia hanya menggunakan sedikit racun. Lloyd kemungkinan tidak akan mati, tetapi harus menderita selama 3 hari. Setelah mengatakan itu, Ren segera meninggalkan lokasi. Begitu Ren pergi, Lloyd justru memuji kemampuan penyusup tersebut. Menurutnya, teknik penyamaran dan infiltrasi yang dimiliki Ren sangat mengesankan. Grimm merasa itu bukan waktu yang tepat untuk mengagumi lawan karena Lloyd masih berada di bawah pengaruh racun. Namun, Lloyd menjelaskan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ia terus menggunakan sihir Healing Breath untuk memulihkan dirinya. Dijelaskan, sihir itu belum cukup kuat untuk memurnikan racun sepenuhnya. Akan tetapi, efek racunnya terus berkurang sehingga tubuh Lloyd tidak lagi merasakan dampak yang berarti. Mendengar penjelasan itu, Grimm menjadi bingung. Jika Lloyd sebenarnya masih mampu bergerak, mengapa ia tidak mengejar Ren saat gadis itu melarikan diri? Lloyd menjawab bahwa membiarkan Ren pergi malah menguntungkan. Dengan begitu, ia dapat mengikuti jejaknya dan menemukan markas Guild Assassin. Ia teringat cerita Silpa mengenai kelompok tersebut. Menurut Silpa, Guild Assassin memiliki 6 anggota utama yang semuanya memiliki harga buruan sangat tinggi. Yang paling menarik bagi Lloyd adalah fakta bahwa setiap anggota memiliki kemampuan unik yang diwarisi melalui garis keturunan mereka. Karena rasa penasarannya, Lloyd segera menggunakan mana untuk melacak Ren. Melalui pelacakan tersebut, ia melihat bahwa Ren sedang bergerak cepat melintasi kota. Grimm kembali heran. Ia tidak mengerti bagaimana Lloyd bisa menemukan seseorang yang tidak memiliki jejak kehadiran. Lloyd menjelaskan bahwa Ren kemungkinan menyembunyikan dirinya dengan menciptakan celah kecil dalam ruang yang menghapus seluruh jejak keberadaannya. Namun, setelah memahami cara kerjanya, ia menemukan Ren lebih mudah. Lloyd hanya perlu mencari area yang kosong. Setelah itu, Lloyd membawa Grimm dan mulai mengikuti jejak Ren. Sementara itu, di markas Guild Assassin, Ren sedang melaporkan kejadian di istana kepada lainnya. Salah seorang anggota mempertanyakan mengapa Ren tidak membunuh Lloyd setelah identitasnya terbongkar. Ren menjelaskan bahwa ia tidak memiliki alasan untuk membunuh seorang anak. Selain itu, ia telah memperoleh seluruh informasi yang dibutuhkan mengenai proyek produksi massal pedang sihir di kerajaan. Informasi tersebut menebak bahwa tanda perang mulai muncul. Namun, anggota lain segera memotong pembicaraannya. Ia meminta Ren berhenti bertindak seolah dirinya adalah pemimpin kelompok. Menurutnya, Jade sudah lama menghilang dan kemungkinan tidak akan kembali. Ren menolak mempercayai itu.
Ia tetap yakin bahwa suatu hari nanti Jade akan kembali. Perdebatan mereka mendadak terhenti ketika salah satu anggota menyadari hal yang mengkhawatirkan. Dan seseorang sedang mengawasi mereka. Pada saat yang sama, Lloyd menyadari bahwa keberadaannya telah diketahui. Karena tidak ada gunanya lagi bersembunyi, ia membatalkan sihir penyamarannya dan perlahan melayang turun ke tanah. Para anggota Guild Assassin langsung terkejut ketika melihat sosok yang selama ini diam-diam mengawasi mereka ternyata hanyalah seorang anak laki-laki. Para anggota Guild Assassin terkejut ketika mengetahui bahwa orang yang mematai mereka ternyata adalah Lloyd, Pangeran Ketujuh Kerajaan Salom. Mereka pernah mendengar rumor tentang dirinya. Banyak orang mengatakan bahwa Lloyd sengaja terlihat biasa saja, padahal diam-diam ia memiliki kekuatan dan ambisi yang besar. Bagaimanapun juga, setelah mengetahui lokasi markas mereka, Lloyd tidak bisa dibiarkan pergi begitu saja. Saat mendengar bahwa para anggota Guild Assassin berniat menyerangnya, Lloyd justru menurunkan penghalang sihirnya. Tindakan itu terlihat seperti keputusan yang sangat buruk dalam situasi tersebut. Namun, Lloyd memiliki alasan yang berbeda. Ia ingin menghadapi seluruh serangan mereka secara langsung agar dapat mempelajari setiap karakteristik mana unik yang dimiliki para anggota. Bahkan, ia mulai menganalisis gaya bertarung Tao untuk menyempurnakan teknik pertahanannya sendiri. Setelah itu, Lloyd menantang seluruh anggota Guild Assassin untuk menyerangnya sekaligus. Dan orang pertama yang bergerak adalah pria berambut hijau. Ia melesat ke arah Lloyd lalu melancarkan tendangan cepat. Namun, Lloyd dengan mudah menahannya. Pria itu kemudian menjauh, melakukan berbagai gerakan akrobatik, lalu kembali menyerang dengan tendangan yang lebih rumit. Meski begitu, Lloyd tetap mampu menahannya dengan teknik pertahanan kokoh yang ia pelajari dari Tao. Melihat gaya bertarung lawannya yang penuh percaya diri, Lloyd semakin tertarik. Pria itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Babylon, seorang Warp Blighted. Kemampuan Babylon membuat Lloyd penasaran. Namun, saat perhatiannya sedikit teralihkan, ia justru disergap oleh anggota lain. Orang tersebut adalah Crow, seorang Curse Blighted. Begitu Crow mengucapkan kutukan tertentu, Lloyd langsung merasakan tekanan luar biasa yang memaksanya jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, seorang pria bertubuh besar bernama Galilea berusaha menghantamnya. Lloyd segera menggunakan sihir penguatan fisik untuk melawan tekanan dari kutukan Crow. Berkat itu, ia berhasil menghindari serangan Galilea. Namun, ketika mendarat di bahu pria besar itu, ia menyadari bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak bebas. Ternyata Galilea memiliki kemampuan menghasilkan zat lengket yang menutupi seluruh tubuhnya. Lloyd berusaha melepaskan diri, tetapi tidak berhasil. Akhirnya, ia mengambil keputusan yang cukup ekstrim. Ia melepaskan sebagian pakaiannya agar bisa keluar dari perangkap tersebut. Cara itu berhasil, meskipun membuat penampilannya menjadi berantakan. Di tengah pertempuran, Lloyd terus menganalisis kemampuan lawannya. Ia mempelajari kutukan milik Crow dan kemampuan perkat milik Galilea dengan penuh antusias. Namun, masih ada satu anggota yang belum menunjukkan kemampuannya. Tak lama, seorang wanita akhirnya ikut menyerang. Ia menggunakan kain yang diperkuat dengan mana untuk menghantam Lloyd. Wanita itu tampak menganggap Lloyd cukup menarik, terutama melihat tingkahnya yang setengah berpakaian. Namanya adalah Talia. Talia merupakan seorang Pain Blighted. Untuk menunjukkan kemampuannya, ia lalu menusukkan senjatanya ke kakinya sendiri. Sesaat kemudian, Lloyd merasakan luka yang sama muncul pada tubuhnya. Kemampuan Talia memungkinkan rasa sakit dan luka yang ia terima dipindahkan kepada targetnya. Meski terluka, Lloyd justru semakin bersemangat. Baginya, pertarungan tersebut menjadi kesempatan sempurna untuk mempelajari kemampuan unik yang belum pernah ia temui sebelumnya. Talia kembali menyerang, tetapi Lloyd berhasil menghindarinya. Setelah itu, para anggota Guild Assassin berkumpul kembali dan bersiap melancarkan serangan berikutnya. Talia memperhatikan Lloyd dan bertanya apakah ia sudah mulai merasa takut. Namun, rasa takut tidak ada dalam pikiran Lloyd. Sebaliknya, ia justru merasa sangat gembira. Ia segera menyembuhkan luka di kakinya, membuat Talia terkejut karena Lloyd mampu menggunakan sihir penyembuhan dengan kecepatan luar biasa. Kemudian Lloyd memperkuat kain yang ada di tangannya hingga berubah menjadi dua bilah pedang. Dengan senjata itu, ia mulai meniru gaya bertarung Silpha. Begitu melihat kuda-kuda Lloyd, Galilea langsung panik. Gaya tersebut mengingatkannya pada seorang petualang yang pernah mengalahkannya di masa lalu. Saat Lloyd mulai menyerbu ke depan, seluruh anggota Guild Assassin merasakan tekanan yang sangat menakutkan. Mereka bahkan ingin melarikan diri.
Babylon mencoba mundur dahulu. Dalam benaknya, ia tidak mengerti bagaimana Lloyd bisa menguasai seni bela diri sekaligus ilmu pedang dalam tingkat yang begitu tinggi. Namun, sebelum berhasil kabur, Lloyd sudah muncul di belakangnya dan menjatuhkannya. Lloyd ingin mengetahui kemampuan Babylon bekerja saat menerima benturan. Ia lalu melompat dari atap dan menghantam Babylon ke tanah. Dari pengamatannya, Babylon mampu melonggarkan tubuhnya saat menerima benturan sehingga tubuhnya menjadi lentur seperti karet. Tidak lama, Crow dan Galilea menyerang secara bersamaan. Crow mengaktifkan kutukannya untuk menghempaskan Lloyd. Akan tetapi, Lloyd berhasil menghindar. Akibatnya, efek kutukan justru mengenai Galilea dan membuat pria itu terpental ke arah Thalia. Karena dua lawannya untuk tidak dapat bertarung, Lloyd mengalihkan perhatiannya kepada Crow. Ia ingin memahami cara kerja kemampuan kutukan tersebut. Saat Lloyd menyerang, Crow mencoba mengucapkan perintah untuk menghentikannya. Namun, serangan Lloyd lebih cepat sehingga Crow tidak sempat menyelesaikan ucapannya. Meski demikian, kutukan yang belum selesai itu tetap mampu memperlambat gerakan Lloyd. Hal itu membuat Lloyd semakin penasaran mengenai syarat aktivasi kemampuan Crow. Melihat rekannya dipukul, Galilea menjadi marah dan mencoba menyerang kembali. Sayangnya, jaring lengket yang ia keluarkan tanpa sengaja menempel pada pakaian Thalia. Akibatnya, pakaian Thalia robek dan terlepas. Namun, Lloyd sama sekali tidak memedulikan situasi itu. Ia langsung menyerang Thalia tanpa ragu. Thalia terpaksa menghunus pedangnya untuk menahan serangan. Ia menjelaskan bahwa setiap luka yang diterimanya juga akan dirasakan oleh Lloyd. Menurutnya, menyerangnya dalam kondisi tersebut merupakan keputusan yang bodoh. Namun, peringatan itu justru membuat Lloyd semakin tertarik untuk menguji kemampuan tersebut. Ia menghantam Thalia hingga tubuh wanita itu membentur dinding dengan keras. Benturan itu cukup kuat dan menyebabkan cedera serius pada tulang belakangnya. Cedera yang sama langsung muncul pada tubuh Lloyd. Meskipun mengalami kerusakan organ dalam dan berbagai luka berat, Lloyd masih menikmati pertarungan tersebut. Ketika perhatiannya sedikit teralihkan, Galilea berhasil menangkap kedua lengannya menggunakan zat lengket miliknya. Kali ini Lloyd tampak terjebak. Sayangnya, Galilea lupa bahwa Lloyd bisa dengan mudah melepaskan pelindung lengannya. Begitu terbebas, Lloyd menggunakan salah satu teknik milik Tau dan langsung menghantam Galilea hingga terpental jauh. Melihat kejadian itu, Ren mulai merasa takut terhadap Lloyd. Ia adalah anggota yang belum bertarung langsung dengannya. Lloyd pun menyatakan bahwa giliran Ren akan segera tiba, namun, sebelum Lloyd bergerak, Galilea berdiri di depan Ren dan melindunginya. Ia menjelaskan bahwa Ren masih kesulitan mengendalikan racunnya sehingga tidak cocok untuk bertarung saat itu. Setelah memikirkannya, Lloyd menyadari bahwa sebenarnya seluruh anggota Guild Assassin memiliki masalah yang sama. Mereka tidak mampu mengendalikan kekuatan bawaan mereka dengan baik. Itulah alasan kemampuan tersebut disebut sebagai Blink. Kondisi itulah yang pada akhirnya mendorong mereka hidup sebagai kriminal. Mendengar penjelasan tersebut, Lloyd menemukan solusi yang menurutnya sederhana. Ia menghindari serangan Galilea, lalu menempelkan sebuah mantra khusus pada tubuh pria itu. Ren sempat mencoba menghentikannya, tetapi Galilea segera mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Lloyd ternyata mengukir mantra pengendali mana pada tubuh Galilea. Mantra itu membantu menstabilkan aliran mana yang selama ini sulit dikendalikan. Dengan cara tersebut, Galilea akhirnya dapat menggunakan kekuatannya tanpa kehilangan kendali. Lloyd kemudian menawarkan bantuan yang sama kepada anggota lainnya. Setelah masalah Blink mereka mulai teratasi, sikap para anggota Guild Assassin terhadap Lloyd berubah drastis. Untuk pertama kalinya, mereka merasa memiliki kesempatan menjalani kehidupan normal. Galilea menganggap Lloyd berhak mengetahui masa lalu mereka dan mulai menceritakan sejarah Guild Assassin. Sayangnya, Lloyd sama sekali tidak tertarik mendengarkan cerita panjang. Ia berusaha menolak dengan sopan, tetapi Galilea terus melanjutkan ceritanya. Lloyd mulai bosan hingga akhirnya sebuah nama menarik perhatiannya. Nama itu adalah Jade, pemimpin Guild Assassin. Menurut Galilea, Jade memiliki kemampuan teleportasi yang luar biasa. Dialah yang mengumpulkan para Black Tet dan membentuk Guild Assassin. Tujuannya adalah agar mereka dapat diakui oleh masyarakat suatu hari nanti. Namun, suatu ketika Jade mengalami kecelakaan saat menggunakan teleportasi dan menghilang ke tempat yang tidak diketahui. Sejak saat itu, tidak seorang pun pernah melihatnya lagi. Tepat setelah kisah tersebut diceritakan, sebuah lingkaran teleportasi yang mirip dengan milik Jade muncul di ruangan. Sesaat kemudian, sebuah amplop hitam muncul dari dalam lingkaran tersebut.
Sementara itu, Silpa akhirnya berhasil melacak aroma Lloyd dan menemukan markas Guild Assassin. Ia menerobos masuk sambil mencari Lloyd dengan panik. Namun, meskipun yakin Lloyd sempat berada di sana, dan hal yang ia temukan hanyalah sebuah surat yang menempel di dinding. Silpa segera membawa surat itu kepada Albert. Isi surat tersebut menyatakan bahwa Lloyd pergi bersama Guild Assassin menuju wilayah Lordos, negara yang saat itu sedang mengancam akan berperang dengan kerajaan Salom. Albert sempat khawatir bahwa Lloyd mungkin diculik dan dipaksa terlibat dalam konflik tersebut. Namun, setelah dipikirkan kembali, ia merasa sulit membayangkan ada orang yang mampu membawa Lloyd pergi tanpa persetujuannya. Awalnya Albert masih ingin mencari penyelesaian damai. Akan tetapi, Silpa kemudian menunjukkan sesuatu yang ditemukan di markas Guild Assassin. Benda itu adalah pakaian Lloyd yang tertinggal dan dipenuhi cairan putih misterius. Melihat kondisi tersebut, pikiran Albert langsung berubah. Baik Albert maupun Silpa kini bersiap untuk bertindak dengan cara yang jauh lebih agresif. Di sisi lain, Lloyd dan para anggota Guild Assassin sedang melakukan perjalanan menuju kerajaan Lordos melalui teleportasi jarak jauh yang memungkinkan mereka melintasi wilayah antar kerajaan dengan kecepatan luar biasa. Dan cerita pun usai.